Dari kenek angkot menjadi karyawan kantor, ternyata pemuda ini hanya dijadikan kambing hitam. Untungnya CEO itu tersadar dan menyelamatkannya. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Matahari pagi mulai menyengat kaca depan angkot yang dipenuhi coretan-coretan tak jelas. Dika, 24, duduk di samping Sopang, Pak Jono, dengan tas kain usang tergeletak di pangkuannya. Sudah 3 tahun ia menghabiskan paginya seperti ini, bangun pukul 4, membantu ibu menyiapkan dagangan untuk warung kecil mereka, lalu bergegas ke pul angkot sebelum kota benar-benar terbangun. Hari ini sama seperti kemarin, penuh ketidakpastian namun harus dijalani dengan senyum. Dik, hitung lagi recehan kemarin. Suara Pak Jono memecah lamunannya. Kayaknya ada yang kurang nih sama uang setoran. Dika menghela napas pelan. Sudah saya hitung 3 kali. Pak, pas kok. Mungkin Bapak yang salah hitung waktu terima dari penumpang. Ah, masa? Pak Jono menggaruk kepala yang mulai botak. Tapi gak papalah. Yang penting hari ini kita bisa dapat penumpang banyak. Kabarnya ada demo di Sudirman. Jadi mungkin kita bisa ambil jalur lain. Dika mengangguk sambil membersihkan kaca depan yang berdebu. Pikirannya melayang kepada adiknya, Sari, yang baru saja masuk kuliah di Universitas Negeri. Biaya semester yang harus dibayar besok terasa seperti gunung di pundaknya. Uang dari hasil menjadi kenek angkot jelas tak cukup. Apalagi dengan ibu yang semakin sering batuk-batuk di malam hari. Jono, Dika, ayo jalan. Kalian dapat rute Blok M Pasar Minggu hari ini. Teriak mandor pul dari kejauhan. Dengar itu, Dik? Rute emas. Pak Jono menyeringai. Tapi ya ampun, macetnya minta ampun. Sambil berjalan menuju angkot biru tua yang sudah seperti rumah keduanya, Dika memandangi para karyawan yang bergegas menuju halte bus. Beberapa di antaranya memakai kemeja rapi, membawa tas laptop, terlihat begitu profesional. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah suatu hari nanti ia bisa seperti mereka, bekerja di gedung berpendingin udara, memiliki gaji tetap, bisa membiayai kuliah adiknya tanpa harus meminjam ke rentenir. Lagi ngimpi jadi orang kantor. Dik? Goda Pak Jono seolah membaca pikirannya. Dika tersenyum getir. Iya, Pak. Sesekali kan boleh bermimpi. Ah, jadi orang kantor itu gak enak. Dikerjain atasan, gaji kecil, dapatnya stres aja. Lebih enak kita, bebas. Mau nyetir ya nyetir, mau berhenti ya berhenti. Tapi setidaknya mereka punya jaminan hari tua, Pak. Kalau kita, besok bisa makan atau tidak, itu yang jadi soal. Pak Jono terdiam sejenak. Iya juga sih. Tapi percaya sama Om Jono, rezeki itu ada yang ngatur. Yang penting kita jujur dan kerja keras. Angkot pun mulai bergerak, menyusuri jalanan Jakarta yang semakin padat. Dika membuka jendela, membiarkan angin pagi yang sudah tercemar polusi menerpa wajahnya. Di tasnya, terselip sebuah buku akuntansi bekas yang ia beli di Pasar Loak. Sesekali, di sela-sela menunggu penumpang, ia akan membacanya, berharap suatu hari nanti ilmu itu bisa berguna. Penumpang, penumpang, ayo ke Blok M. Masih ada tempat. Teriak Dika dengan suara lantang yang sudah terlatih. Satu persatu penumpang naik, memenuhi bangku yang sudah reot. Dika dengan cekatan mengatur tempat duduk, membantu menaikkan barang, sambil terus menghitung uang kembalian dengan tepat. Matanya yang tajam tak pernah luput mengamati setiap transaksi, sebuah keterampilan yang ia kuasai setelah bertahun-tahun menjadi kenek. Bang, turun di depan sekolah Santa Maria, pinta seorang ibu dengan 2 anak kecil. Iya, Bu. Tapi macet nih, mungkin agak lama, jawab Dika sopan. Sama saja, yang penting sampai, ujar ibu itu sambil menyeka keringat di dahinya. Dika memandang kedua anak kecil itu yang asyik bermain game di ponsel. Ia teringat masa kecilnya yang tak semewah mereka. Ayahnya meninggal saat ia masih SMP, memaksanya cepat dewasa dan membantu ibu berjualan kue. Tapi ia tak pernah mengeluh. Baginya, selama keluarganya sehat dan tetap bisa bertahan, itu sudah cukup. Dik, lihat itu.
Tiba-tiba Pak Jono menunjuk ke arah mobil mewah yang nyaris menabrak angkot mereka. Orang kaya sok sibuk, nyetirnya ugal-ugalan. Dika hanya menggeleng. Biarin saja, Pak. Yang penting kita selamat. Tapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah orang-orang seperti itu pernah merasakan kesulitan seperti yang ia alami. Apakah mereka tahu bagaimana rasanya menahan lapar, karena uang harus ditabung untuk bayar listrik? Atau bagaimana rasanya dipandang rendah hanya karena pekerjaan dianggap tidak bergengsi? Perjalanan terus berlanjut, matahari semakin tinggi, dan Dika terus melayani puluhan penumpang dengan senyum dan keramahan yang tulus. Meski lelah, ia tak pernah menunjukkan wajah masam. Baginya, setiap sen yang ia dapatkan hari ini adalah harapan untuk kehidupan yang lebih baik besok. Sudah siang, Dik. Kita istirahat dulu, makan siang. Ajak Pak Jono saat angkot sudah hampir kosong. Dika mengangguk. Perutnya memang sudah keroncongan. Tapi pikirannya masih tertambat pada setoran yang harus ia kumpulkan hari ini. Untuk Sari, untuk ibu, untuk sesuap nanti malam. Langit Jakarta sore itu mendung kelam, mengancam akan menumpahkan seluruh beban awannya yang telah menggumpal seharian. Dika melirik atas dengan cemas, berharap hujan bisa ditahan setidaknya sampai angkotnya mencapai Pul. Pak Jono, kayaknya kita harus buru-buru nih, katanya sambil membersihkan kaca depan yang mulai berdebu lagi. Ini udah kayak mau kiamat aja langitnya. Pak Jono menyeringai sambil tetap memegang kemudi dengan mantap. Tenang, Dik. Hujan deras pun kita tetap jalan. Ini kan bukan kaca mobil mewah yang bisa pecah kena air hujan. Tapi kali ini ancaman hujan bukan main-main. Baru saja angkot mereka melintas di depan pasar, butiran air besar-besaran mulai menghujam atap besi kendaraan itu dengan suara berisik. Dalam sekejap, jalanan yang sudah padat menjadi semakin kacau. Penumpang yang tadinya antre di halte sekarang berlarian mencari tempat berteduh. Astaga, koperasi ini bocor, teriak seorang penumpang wanita ketika air hujan mulai merembes dari sambungan atap. Dika segera bereaksi. Maaf Bu, ini payung kecil. Silakan dipakai dulu. Dengan sigap ia mengeluarkan payung lipat dari tasnya yang sudah usang, lalu membantu menutupi barang bawaan penumpang dengan plastik yang selalu ia siapkan. Hujan semakin deras, membentuk genangan di dalam angkot karena sil pintu yang sudah rusak. Dika dan Pak Jono saling pandang dengan wajah putus asa. Ini harus diperbaiki, Pak. Kalau tidak, besok bisa lebih parah lagi, keluh Dika sambil berusaha menahan rembesan air dengan kain lap. Tiba-tiba, di tengah hujan yang semakin menjadi, seorang pria berjas rapi terlihat berlari mencari tempat berteduh. Tas kerjanya yang elegan ia gunakan untuk melindungi kepalanya dari guyuran hujan. Pak Jono, hentikan sebentar. Ada bapak itu kayaknya butuh pertolongan, seru Dika. Tanpa babe ibu, pria itu langsung melompat masuk ke angkot yang separuh banjir. Terima kasih, ujarnya terengah-engah. Saya hampir basah kuyup. Dika mengangguk sambil menyodorkan kain lap yang masih bersih. Silakan lap dulu, Pak. Hujannya memang sedang ganas-ganasnya. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Pak Rizkon, terkesan dengan keramahan Dika. Kalian masih beroperasi di cuaca seperti ini? Tanyanya heran sambil membersihkan kacamata yang berembun. Harus, Pak, jawab Pak Jono dari depan. Kalau kami berhenti setiap hujan, bisa mati kelaparan. Dika memperhatikan tas kerja Pak Rizkon yang ternyata terkena cipratan air. Itu tasnya basah. Pak, saya ada plastik lagi, mau dibungkus? Rizkon menggeleng sambil tersenyum. Tidak usah, terima kasih. Isinya hanya dokumen-dokumen biasa. Tapi ekspresinya yang sedikit panik membuktikan sebaliknya. Perjalanan pun berlanjut dalam tempo lambat, karena hujan dan macet yang semakin parah. Dika dengan sabar terus membersihkan air yang merembes ke dalam, sambil sesekali mengobrol dengan Pak Rizkon tentang cuaca dan kondisi jalanan Jakarta. Sekarang turun di mana, Pak? Tanya Dika ketika hujan mulai reda. Di Sudirman saja, dekat gedung Bursa Efek. Sesampainya di lokasi tujuan, Pak Rizkon turun dengan terburu-buru. Berapa saya bayar? 15.000, Pak. Rizkon mengeluarkan uang 50.000. Simpan saja kembaliannya. Terima kasih atas bantuannya. Dika tersenyum lega.
Terima kasih banyak, Pak. Hati-hati di jalan. Tapi baru saja angkot mereka berjalan sekitar 100 meter, Dika melihat sesuatu yang membuat matanya terbelalak. Pak Jono, berhenti. Itu tas tadi bapaknya ketinggalan. Di bangku belakang, tergeletak tas kerja elegan yang tadi dibawa Pak Rizkon. Tanpa pikir panjang, Dika mengambil tas itu dan langsung turun dari angkot. Saya kejar, Pak Jono. Tunggu di sini. Dika berlari menembus genangan air dan sisa-sisa hujan, menyusuri trotoar yang ramai dengan pejalan kaki. Matanya tajam mencari sosok Pak Rizkon di antara kerumunan orang. Setelah berlari hampir 200 meter, akhirnya ia melihat pria itu sedang kebingungan memeriksa tasnya di halte bus. Pak Rizkon, teriak Dika sambil mengangkat tas itu. Wajah Rizkon berubah lega. Astaga! Saya pikir tas ini hilang. Isinya sangat penting. Dika menyerahkan tas itu dengan napas terengah-engah. Saya lihat dari angkot, Pak. Langsung saya bawa ke sini. Rizkon membuka tasnya dengan gemetar, memeriksa isinya. Laptop dan dokumen-dokumen proyek saya, semuanya masih ada. Ia menghela napas lega. Terima kasih, Nak. Anda sangat jujur. Dika hanya tersenyum. Biasa saja, Pak. Yang bukan hak saya, ya bukan hak saya. Rizkon mengamati Dika dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baju yang basah kuyup, celana yang belepotan air, dan sepatu yang sudah aus tetapi masih bersih. Anda bekerja sebagai kenek sudah lama? 3 tahun, Pak. Sambil membantu orang tua. Saya Rizkon, ujarnya sambil mengulurkan tangan. Pemilik perusahaan teknologi di lantai 25 gedung itu. Ia menunjuk ke sebuah gedung pencakar langit yang megah. Dika, Pak, senang berkenalan dengan Bapak. Rizkon mengeluarkan kartu nama dari saku jasnya. Ini kartu saya. Besok sore, kalau ada waktu, datanglah ke kantor saya. Saya ingin membalas kebaikan Anda. Dika menerima kartu itu dengan ragu. Tidak usah repot-repot. Pak, ini kewajiban saya saja. Tolong datang, ya? Jam 5 sore. Rizkon tersenyum hangat sebelum berbalik dan masuk ke gedung megah itu. Dika berdiri terpaku beberapa saat, memandangi kartu nama yang terasa begitu mewah di tangannya. Hatinya campur aduk antara harapan dan keraguan. Apakah ini sebuah kesempatan? Atau hanya formalitas belaka? Ketika ia kembali ke angkot, Pak Jono langsung menyerbu dengan pertanyaan. Gimana? Dia marah gak? Dika menggeleng, masih memandangi kartu nama di tangannya. Dia malah ngasih ini. Suruh datang besok ke kantornya. Pak Jono memeriksa kartu nama itu dengan mata berbinar. Wah, ini CEO beneran. Dik, bukan calo proyek. Ini kesempatan emas. Tapi Dika hanya bisa diam. Pikirannya melayang pada kemungkinan-kemungkinan yang tak berani ia impikan selama ini. Mungkinkah ini jalan yang ditakdirkan untuk mengubah hidupnya? Atau hanya sebuah harapan palsu yang akan berujung pada kekecewaan? Sementara itu, di lantai 25 gedung megah, Rizkon berdiri di depan jendela, memandang ke bawah di mana angkot Dika perlahan menjauh. Sebuah ide mulai terbentuk dalam pikirannya. Mungkin, di tengah kota yang penuh dengan kepentingan dan kecurangan, ia akhirnya menemukan mutiara yang selama ini ia cari. Keesokan harinya, Dika berdiri gemetar di depan gedung pencakar langit yang mengintimidasi. Ia memakai kemeja terbaiknya, yang meski sudah disetrika rapi oleh ibunya, masih terlihat lusuh dibandingkan dengan pakaian para eksekutif yang lalu lalang. Tangannya berkeringat dingin, mencengkeram erat kartu nama Pak Rizkon yang sekarang sedikit lembab karena gugup. Untuk apa ya saya kesini? Gumamnya ragu. Mungkin cuma mau kasih uang terima kasih. Terus saya disuruh pulang. Setelah memberanikan diri, ia memasuki lobi yang megah dengan langit-langit setinggi 5 meter. Marmer mengilap di mana-mana, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Petugas keamanan dengan seragam necis langsung mendatanginya dengan tatapan curiga. Bisa saya bantu? Tanya satpam itu dengan suara datar. Saya mau ketemu Pak Rizkon. Jawab Dika gugup, memperlihatkan kartu nama yang sudah agak kusut. Satpam itu memeriksa kartu nama dengan cermat. Ada janji.
Dia yang suruh saya datang. Kemarin sore. Setelah melalui proses verifikasi yang membuat Dika semakin nervous, akhirnya ia diantar ke lift eksklusif yang langsung menuju lantai 25. Jantungnya berdebar kencang mengikuti gerakan lift yang melesat cepat. Saat pintu lift terbuka, seorang resepsionis cantik sudah menunggu. "Selamat sore, Pak Dika. Silakan ikuti saya." Ia diantar melalui koridor yang dihiasi karya seni modern menuju sebuah ruang rapat kecil. Di sana, Pak Rizkon sudah menunggu dengan 2 cangkir kopi di atas meja. "Dika, akhirnya kamu datang juga," sambut Rizkon hangat. "Silakan duduk." "Selamat sore, Pak. Terima kasih sudah menerima saya," jawab Dika dengan sopan, masih berdiri ragu. "Ah, sudahlah. Lepaskan tasmu dan duduklah. Ini kopi, semoga kamu suka." Dika perlahan duduk di kursi kulit yang mewah, merasa seperti tidak pantas. Saya cuma mau memastikan Bapak baik-baik saja setelah kejadian kemarin." Rizkon tersenyum, memperhatikan keraguan di mata Dika. "Saya baik-baik saja, berkat kamu. Dokumen-dokumen di tas itu sangat penting untuk presentasi hari ini. Kalau sampai hilang, perusahaan saya bisa rugi miliaran." Dika terkesiap. "Miliaran? Tapi, itu kan hanya tas biasa." Di dalamnya ada laptop berisi data proyek rahasia dan proposal untuk kerjasama dengan investor asing, jelas Rizkon sambil menyeruput kopinya. "Tapi yang lebih membuat saya terkesima adalah kejujuranmu." Dika menunduk malu. "Biasa saja, Pak. Ibu saya selalu bilang, rezeki yang bukan hak kita jangan diambil." "Prinsip yang mulia," puji Rizkon. "Sayangnya, tidak banyak orang yang masih memegang prinsip seperti itu, terutama di dunia bisnis." Mereka berbincang-bincang santai selama beberapa menit. Rizkon menanyakan latar belakang Dika, keluarganya, dan pekerjaannya sebagai kenek angkot. Dika menjawab dengan jujur, tanpa berusaha melebih-lebihkan atau menyembunyikan keadaan ekonominya yang sulit. "Sekarang, saya ingin membalas kebaikanmu," ujar Rizkon tiba-tiba, meletakkan cangkir kopinya. "Saya menawarkanmu pekerjaan di sini." Dika hampir tersedak kopinya. "Pekerjaan? Di sini? Tapi, saya tidak punya keahlian khusus, Pak. Saya cuma lulusan SMA." "Keahlian bisa dipelajari," kata Rizkon tegas. "Tapi karakter jujur seperti kamu, itu bawaan lahir, tidak bisa diajarkan." Rizkon menjelaskan rencananya. Ia ingin Dika magang di divisi logistik, belajar dari bawah sambil mengambil kursus singkat yang biayanya akan ditanggung perusahaan. Gaji awal mungkin tidak besar, tapi cukup untuk menghidupimu dan masih bisa menabung. Yang penting, kamu bisa belajar sambil bekerja. Dika duduk terpaku, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Ini seperti mimpi. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami, lanjut Rizkon dengan serius. Dunia kantor itu berbeda dengan dunia angkot. Bisa jadi lebih keras, lebih banyak politik kantornya. Kamu harus siap mental. Kalau untuk masa depan yang lebih baik, saya siap menghadapi apapun, Pak. Rizkon mengangguk puas. Bagus. Besok kamu bisa mulai. Datang jam 8 pagi, laporkan diri ke HRD. Saya sudah mengatur semuanya. Setelah pertemuan yang mengubah hidup itu, Dika berjalan keluar dari gedung dengan langkah gontai. Pikirannya dipenuhi oleh harapan sekaligus ketakutan. Apa ia bisa beradaptasi? Apa ia tidak akan mengecewakan kepercayaan Pak Rizkon? Saat sampai di rumah, ibu dan adiknya menyambut dengan penasaran. Gimana, Dik? Katanya ketemu orang penting, tanya ibunya. Dika mengeluarkan kartu nama dan surat penerimaan magang yang diberikan oleh HRD sebelum ia pulang. Ibu, mulai besok saya kerja di perusahaan teknologi. Gajinya cukup untuk bayar SPP Sari dan obat-obatan ibu. Ibu Dika terisak haru, memeluk anaknya erat-erat. Ayahmu di surga pasti bangga padamu, Nak. Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Ia memandangi seragam kenek angkot yang tergantung di pintu, simbol dari kehidupan lamanya yang penuh ketidakpastian. Besok, ia akan memulai babak baru dengan mengenakan kemeja dan dasi.
Tapi di balik kegembiraannya, ada bisikan kecil di hatinya. Apakah ia benar-benar layak mendapatkan kesempatan ini? Ataukah ini hanya keberuntungan sementara yang akan berujung pada kekecewaan? Sementara itu, di apartemen mewahnya, Rizkon juga sedang merenung. Ia memandangi foto mendiang ayahnya, seorang pengusaha yang bangkrut karena dikhianati karyawan sendiri. Ayahnya selalu berkata, "Carilah orang yang jujur, bukan yang pintar. Karena kejujuran adalah fondasi, kepintaran hanyalah ornamen." Mungkin, pikir Rizkon, Dika adalah jawaban dari nasihat ayahnya itu. Tapi apakah kebaikan hatinya tidak akan ternodai oleh kerasnya dunia bisnis? Hanya waktu yang bisa menjawab. Hari pertama Dika di PT Tekno Maju Abadi dimulai dengan kegugupan yang membuatnya hampir muntah di lift. Ia tiba pukul 7.30 pagi, jauh lebih awal dari jadwal yang ditentukan, mengenakan kemeja putih dan celana hitam bekas butik murah yang masih terlihat asing di tubuhnya. Tas ranselnya yang usang terasa tidak sesuai dengan lingkungan mewah ini. "Selamat pagi, saya Dika, magang baru," ujarnya pada resepsionis dengan suara bergetar. "Oh, ya, Pak Rizkon sudah memberitahu. Silakan tunggu sebentar, saya akan panggil Bu Ani dari HRD," jawab resepsionis ramah. Sambil menunggu, Dika memperhatikan sekelilingnya. Karyawan lalu lalang dengan percaya diri, membawa laptop dan dokumen, berbicara dalam bahasa Indonesia yang diselipkan kata-kata Inggris. Suara telapak sepatu mereka beresonansi di lantai marmer, menciptakan irama yang membuat Dika semakin nervous. Bu Ani, wanita parubaya dengan kacamata frameles, akhirnya muncul. "Dika, mari ikut saya." Mereka berjalan melalui labirin koridor yang membuat Dika bingung. Setiap pintu terlihat sama, dengan plang nama yang membuatnya semakin gugup. "Kamu akan magang di divisi logistik, lantai 8. Bos langsungmu adalah Pak Doni, manajer logistik," jelas Bu Ani sambil berjalan cepat. "Ingat, di sini kami punya standar tinggi. Pak Rizkon memang merekomendasikanmu, tapi kamu harus membuktikan diri sendiri." Dika mengangguk nervous. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu." Sesampainya di lantai 8, suasana berubah menjadi lebih hiruk-pikuk. Ruang terbuka dipenuhi meja-meja kerja dengan komputer canggih, telepon berdering, dan obrolan tentang shipment, invoice, dan delivery order yang asing di telinga Dika. "Ini mejamu," tunjuk Bu Ani ke sebuah meja kecil di sudut. "Komputer sudah disiapkan. Passwordnya sama dengan IDMU." Sebelum pergi, Bu Ani menambahkan, "Meeting pagi dengan Pak Doni jam 9. Jangan terlambat." Dika duduk perlahan, merasa seperti penonton di film orang lain. Ia mencoba menyalakan komputer, tetapi gagal menemukan tombol power. Seorang wanita muda di meja sebelah memperhatikan kebingungannya. Tombolnya di samping, yang warna biru. Bantu wanita itu dengan ramah. "Saya Maya, asisten marketing." "Dika, magang logistik," balas Dika malu. "Maaf, saya memang belum terbiasa." "Santai saja. Semua orang pasti pernah hari pertama." Maya tersenyum hangat. "Nanti kalau ada yang tidak tahu, bisa tanya saya." Pukul 9 tepat, Dika masuk ruang meeting di mana Pak Doni sudah duduk dengan wajah masam. Manajer logistik itu berusia sekitar 40 tahun, dengan badan tambun dan mata yang tajam mengamati setiap gerak-gerik Dika. "Jadi kamu anak baru yang direkomendasikan Pak Direktur?" sapa Doni tanpa senyum. "Jangan harap dapat perlakuan khusus di sini. Di divisi saya, semua harus bekerja keras." Dika mengangguk cepat. "Siap, Pak." Meeting berlangsung dengan tempo cepat. Doni berbicara tentang target kuartal ini, masalah pengiriman, dan koordinasi dengan vendor. Dika tidak memahami separuh dari yang dibicarakan, tetapi berusaha mencatat semampunya. "Dan untuk kamu," tiba-tiba Doni menunjuk Dika, "hari ini kamu akan belajar input data pengiriman. Maya akan ajari caranya." Sepanjang pagi, Dika belajar sistem komputer yang membuatnya pusing. Jari-jarinya yang terbiasa memegang uang recehan kini kikuk mengetik keyboard. Bahkan mouse pun terasa asing di tangannya. "Jangan stres," hibur Maya saat melihat wajah pucat Dika. "Saya dulu juga butuh waktu 2 minggu untuk menguasai sistem ini."
Yang paling membuat Dika tersiksa adalah bahasa Inggris. Rekan-rekan kerjanya sering menyelipkan istilah asing yang tidak ia pahami. "Sorry, my English is not very good," ujarnya pada salah satu kolega yang bertanya apakah ia sudah familiar with the system. Maya, yang mendengar hal itu, segera datang menyelamatkan. "Di sini tidak harus selalu berbahasa Inggris, kok. Yang penting mengerti istilah-istilah teknisnya saja." Saat jam makan siang, Dika merasa seperti ikan di air kering. Ia tidak tahu tata krama di kantin, bagaimana cara memesan, atau bahkan di mana harus duduk. Akhirnya ia memilih makan di meja kerjanya dengan nasi bungkus yang dibawa dari rumah. "Kenapa makan sendirian di sini?" Tiba-tiba suara Maya terdengar dari belakangnya. Dika tersedak. "Saya tidak tahu prosedurnya." Maya menggeleng. "Ayo, saya temani ke kantin. Jangan malu-malu." Di kantin, Dika diperkenalkan pada beberapa kolega lainnya. Meski beberapa terlihat ramah, ada pula yang sinis. "Jadi kamu yang dapat jalur khusus lewat Pak Rizkon?" tanya seorang staf bernama Andre dengan nada menggigit. "Beruntung sekali ya, tidak perlu melalui seleksi ketat seperti kami." Dika hanya tersenyum kecut, tidak tahu harus menjawab apa. Maya segera membelanya. "Semua orang berhak dapat kesempatan, Andre." Sore harinya, Dika mendapat tugas pertama dari Doni, mengarsipkan dokumen pengiriman selama setahun terakhir. Tugas yang membosankan dan melelahkan, tetapi ia kerjakan dengan tekun. "Kamu tidak perlu terlalu serius," kata seorang staf senior yang melihatnya. "Itu cuma dokumen lama, tidak ada yang akan periksa." Tapi Dika tetap mengerjakan dengan teliti. Baginya, ini adalah ujian pertama yang harus dilalui dengan baik. Saat jam pulang tiba, Dika merasa lelah mental yang tidak pernah ia rasakan sekalipun setelah seharian menjadi kenek angkot. Dunia baru ini ternyata jauh lebih menantang dari yang ia bayangkan. "Gimana hari pertamamu?" tanya Maya sambil mengemas tasnya. "Seperti bayi yang belajar jalan," jawab Dika jujur. "Tapi terima kasih atas bantuannya." "Besok pasti lebih baik," Maya menghibur. "Oh ya, meeting besok jam 8.30. Jangan lupa." Dalam perjalanan pulang naik angkot, kali ini sebagai penumpang, Dika merenungkan harinya. Apakah ia bisa bertahan? Apakah keputusannya meninggalkan pekerjaan sebagai kenek adalah langkah yang tepat? Sesampainya di rumah, ia melihat ibu dan adiknya sudah menunggu dengan wajah penuh harap. "Gimana, Kak? Seru nggak kerja di kantor?" tanya Sari bersemangat. Dika memaksakan senyum. "Seru. Teman-temannya baik." Tapi di balik senyuman itu, ia tahu pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Dan yang paling membuatnya khawatir adalah sikap Pak Doni yang sejak awal sudah terlihat tidak menyukainya. Minggu-minggu berlalu bagi Dika di PT Tekno Maju Abadi seperti pelari maraton yang tersesat di tengah lomba. Setiap pagi, ia tiba paling awal dan pulang paling akhir, berusaha mengejar ketertinggalannya. Komputer yang awalnya menjadi musuh bebuyutannya, kini mulai bisa ia taklukkan, meski masih dengan kecepatan yang membuat rekan kerjanya geleng-geleng kepala. Suatu senja, ketika kantor sudah hampir kosong, Dika masih berkutat dengan laporan stok opname yang harus diselesaikan untuk esok hari. Dahinya berkerut, matanya merah menatap layar yang penuh dengan angka-angka. "Masih juga?" Tiba-tiba suara Maya memecah kesunyian. "Sudah jam 7, loh." Dika mengangkat bahu lelah. "Saya harus selesaikan ini. Pak Doni bilang besok pagi harus sudah di meja dia." Maya mendekat dan melihat layar komputer Dika. "Loh, ini kan formatnya salah. Harusnya pakai template yang baru." Dika menatapnya dengan putus asa. "Template yang mana? Saya dikasih file ini sama Pak Doni." Maya menghela napas. "Itu template lama yang sudah tidak dipakai. Ayo, saya bantu. Daripada kamu buang waktu." Selama 2 jam berikutnya, Maya dengan sabar mengajarkan Dika cara menggunakan sistem inventory yang benar, trik-trik cepat di Excel, dan cara membaca purchase order dengan tepat. Dika merasa seperti mendapatkan oksigen di tengah kehabisan napas. "Kamu terlalu baik, Maya. Saya tidak tahu harus membalas bagaimana." Maya tersenyum. "Dulu waktu saya baru mulai,
Ada juga yang membantu saya. Bayangkan saja ini seperti membayar utang budi. Sambil bekerja, mereka bercakap-cakap. Dika mengetahui bahwa Maya berasal dari keluarga sederhana di Surabaya, bekerja sambil menyelesaikan S2-nya, dan punya impian menjadi kepala departemen marketing sebelum usia 30. Saya salut dengan kamu, sebenarnya, kata Maya tiba-tiba. Berani mulai dari nol di usia 24. Tidak banyak yang berani seperti itu. Dika menghela napas. Bukan berani, tapi terpaksa. Tapi sejak ketemu kamu, rasanya lebih ringan. Pertemanan mereka pun berkembang. Maya menjadi pemandu Dika dalam navigasi politik kantor yang rumit. Dialah yang memberitahu bahwa Andre dari Purchasing suka mengambil ide orang lain, bahwa Bu Ani dari HRD paling tidak suka orang yang datang terlambat meski cuma 1 menit, dan bahwa Pak Doni sebenarnya sedang dalam masa percobaan setelah melakukan kesalahan besar kuartal lalu. Makanya dia sangat stres akhir-akhir ini, jelas Maya suatu hari di kantin. Katanya, kalau sampai ada lagi kesalahan, Pak Rizkon akan copot dia. Tapi pertemanan mereka tidak luput dari perhatian Doni. Suatu pagi, ia memanggil Dika ke ruangannya. Kamu dekat sekali dengan Maya ya? Tanya Doni dengan nada datar. Dika merasa tidak enak. Kami hanya teman kerja, Pak. Dia sering bantu saya beradaptasi. Dengar, di sini kamu harus fokus kerja, bukan bergosip atau bergaul. Hardik Doni. Dan ingat, Maya itu dari divisi berbeda. Jangan sampai ada informasi yang bocor. Peringatan itu membuat Dika tidak nyaman. Ia memberitahu Maya tentang hal itu saat makan siang. Dia memang begitu. Mata Maya berkerut. Doni tidak suka kalau anak buahnya dekat dengan orang dari divisi lain. Takut konsolidasi, katanya. Hah? Konsolidasi apa? Maksudnya, takut kita berkomplot melawannya, jelas Maya. Dia tipe manajer yang paranoid. Hubungan mereka diuji ketika suatu proyek mendesak datang. Doni memberi Dika tugas menginput data pengiriman dalam jumlah besar dengan deadline sangat ketat. Kamu harus selesaikan sendiri, pesan Doni dengan tegas. Jangan minta bantuan siapa-siapa. Dika bekerja lembur 3 hari berturut-turut, tetapi tetap tidak mampu menyelesaikan semuanya. Pada malam ketiga, ketika ia hampir menyerah, Maya muncul dengan termos kopi dan kotak makanan. Aduh, Dika, kamu kelihatan seperti mayat hidup, katanya khawatir. Saya tidak bisa menyelesaikan ini, Maya. Besok pasti kena marah besar. Maya duduk di sampingnya. Beri saya separuhnya. Saya bantu. Tapi Pak Doni bilang. Lupakan apa kata Doni. Yang penting kerjaan selesai. Potong Maya. Dia juga tidak akan tahu. Mereka bekerja berdampingan sampai larut malam. Sambil bekerja, mereka bercerita tentang kehidupan, keluarga, dan impian. Dika bercerita tentang ayahnya yang meninggal, tentang adiknya yang ingin menjadi dokter, dan tentang ibunya yang berjualan kue setiap pagi. Kamu kuat, Dika, puji Maya. Banyak yang di posisimu sudah menyerah. Dika tersenyap. Sebenarnya, kekuatan itu datang dari melihat ibunya yang tetap bangun pukul 3 pagi meski sedang batuk-batuk, atau dari adiknya yang belajar dengan lampu temaram karena tidak mampu membeli lampu yang lebih terang. Pukul 11 malam, pekerjaan akhirnya selesai. Dika merasa lega sekaligus bersalah. Terima kasih, Maya. Saya berhutang besar padamu. Jangan sungkan, jawab Maya. Teman memang untuk saat-saat seperti ini. Esok harinya, Doni terkejut melihat laporan yang sudah rapi di mejanya. Ia memanggil Dika. Kamu kerja sampai jam berapa kemarin? Sampai selesai, Pak, jawab Dika diplomatis. Doni mengamati laporan itu dengan cermat. Kamu dibantu Maya. Dika berdebat dalam hati sejenak, tetapi memilih jujur. Iya, Pak. Saya minta tolong dia karena tidak sanggup menyelesaikan sendiri. Alih-alih marah, Doni justru terdiam. Paling tidak kamu jujur. Tapi ingat, lain kali harus bisa sendiri. Ketika Dika menceritakan hal ini pada Maya, temannya itu tertawa. Dia pasti kaget dengan kejujuranmu. Kebanyakan orang di sini akan berbohong. Persahabatan mereka terus berkembang,
menjadi oasis di tengah kerasnya kehidupan kantor. Maya mengajarkan Dika tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kepercayaan diri, tentang berani menyuarakan pendapat, dan tentang tidak merasa inferior hanya karena berasal dari latar belakang berbeda. Suatu kali, ketika Dika hampir menangis karena diejek Andre tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar, Mayalah yang membelanya. Setidaknya Dika jujur dan bekerja keras. Lebih baik daripada yang sok fasih tapi kerjanya berantakan. Seru Maya membuat Andre diam terpana. Di malam-malam ketika Dika hampir menyerah, ingatannya pada pertemanan dengan Mayalah yang memberinya kekuatan. Ia menyadari bahwa di dunia yang asing ini, ia tidak sendirian. Ada sahabat yang siap membantunya, mengangkatnya ketika terjatuh, dan mengingatkannya pada kebaikan di tengah kompetisi yang kadang tidak sehat. Dan dalam diam, Dika berjanji akan membalas semua kebaikan Maya suatu hari nanti. Persahabatan mereka menjadi cahaya di tengah labirin koridor gedung pencakar langit yang kadang terasa begitu dingin dan sepi. Bulan kedua Dika bekerja di PT Tekno Maju Abadi mulai diwarnai dengan tugas-tugas yang membuat nalurinya bergolak. Suatu pagi, Doni memanggilnya ke ruangan dengan wajah yang lebih keruh dari biasanya. "Dika, saya punya proyek khusus untukmu," ujar Doni sambil menutup pintu ruang kerjanya. "Ini konfidensial, hanya antara kita berdua." Dika duduk tegak, merasa tidak nyaman dengan suasana yang dibangun. "Apa itu, Pak?" Doni mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci. "Ini laporan pengiriman triwulan lalu. Saya perlu kamu menyesuaikan beberapa angka." Dika membuka dokumen itu dengan hati-hati. Matanya membesar ketika melihat instruksi untuk mengubah jumlah barang yang dikirim ke beberapa vendor. "Maaf, Pak, tapi bukannya ini. Ini hanya penyesuaian administratif," potong Doni cepat. "Kadang di lapangan terjadi perbedaan jumlah, tapi di sistem harus tetap rapi. Tapi perbedaannya sampai ratusan unit, Pak, dan harganya juga diubah." Dika menunjukkan jarinya ke kolom harga per unit yang nilainya dinaikkan signifikan. Doni berdiri dan berjalan mendekati jendela. "Kamu masih baru, Dika. Di dunia logistik, ada yang namanya toleransi. Vendor-vendor ini sudah lama bekerja sama dengan kita, mereka mengerti." Tangan Dika berkeringat. Hatinya berteriak ini salah, tapi mulutnya tidak bisa berkata-kata. "Saya tidak nyaman dengan ini, Pak." Wajah Doni berubah merah. "Kamu pikir saya minta pendapatmu? Lakukan saja. Atau kamu mau kembali jadi kenek angkot?" Ancaman itu seperti tamparan. Dika teringat ibunya yang baru saja bisa berobat berkat asuransi kesehatan dari perusahaan. Ingat adiknya yang sudah bisa membeli buku baru. Ia terjepit antara prinsip dan kebutuhan. "Beri saya waktu memikirkannya, Pak." "Tidak ada waktu. Harus selesai hari ini," bentak Doni. "Dan ingat, ini tugas rahasia. Kalau ada yang tahu, termasuk Maya, kamu yang akan menanggung konsekuensinya." Sepanjang hari itu, Dika bekerja dengan perasaan was-was. Setiap kali ada rekan yang mendekat, ia cepat-cepat menutup dokumen yang sedang ia kerjakan. Rasanya seperti menjadi penjahat yang sedang bersembunyi. Saat makan siang, Maya memperhatikan kegelisahannya. "Kamu kenapa? Dari tadi wajahmu pucat sekali." Dika memaksakan senyum. "Lapar saja. Biasa, belum terbiasa dengan jadwal makan yang teratur." "Jangan bohong." Maya menatapnya tajam. "Doni kasih tugas apa lagi? Lihat saja dari caramu menghindariku." Dika menarik napas dalam. Ia ingin berbagi, tapi ingat ancaman Doni. Biasa saja, input data-data lama. Maya tidak percaya, tapi tidak memaksa. "Hati-hati dengan Doni, Dik. Dia sedang tertekan," katanya. "Kalau performa divisi logistik tidak membaik bulan ini, posisinya bisa dicabut." Informasi itu membuat Dika semakin takut. Apakah Doni sedang menggunakan dirinya untuk menutupi sesuatu yang lebih besar? Sore harinya, ketika kantor sudah sepi, Doni kembali mendatanginya. "Sudah selesai." "Sebagian, Pak. Tapi saya masih ragu dengan..." "Berikan saja yang sudah selesai," potong Doni. "Yang belum bisa kamu kerjakan besok." Doni mengambil dokumen yang sudah diubah Dika, memeriksanya cepat,
lalu tersenyum puas. Bagus. Kamu belajar cepat. Tapi senyuman itu tidak membuat Dika lega. Justru, ia merasa seperti baru saja menjual jiwanya. Mulai besok, kamu akan menangani dokumen-dokumen pengiriman yang lebih baru, lanjut Doni. Saya akan beri akses sistem level yang lebih tinggi. Tapi saya belum siap, Pak. Masih banyak yang harus saya pelajari. Kamu akan belajar sambil jalan, ujar Doni sambil menepuk punggung Dika. Percayalah, ini untuk kebaikan karirmu. Malam itu, Dika pulang dengan perasaan hancur. Ia duduk di kamarnya yang sempit, memandangi foto ayahnya yang tersenyum. Apa yang harus saya lakukan? Yah? Bisiknya sendu. Bertahan dengan melakukan hal yang salah, atau keluar dan membiarkan ibu dan Sari menderita. Keesokan harinya, tugas yang lebih mencurigakan datang. Doni memintanya untuk memalsukan tanda tangan di beberapa dokumen pengiriman. Ini rutine saja, bohong Doni ketika melihat raut wajah Dika yang keberatan. Manajernya sedang cuti, tapi barang harus segera dikirim. Tapi ini tanda tangan di atas materai, Pak. Bukannya ini. Jangan banyak tanya. Lakukan saja, bentak Doni. Dika mengambil pena dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memalsukan tanda tangan orang lain. Perasaan bersalah itu seperti racun yang menyebar dalam dirinya, yang membuatnya semakin tidak tenang. Maya menemukannya sedang mengerjakan dokumen-dokumen itu. Dika, apa yang kamu lakukan? Tanya Maya dengan suara berbisik. Itu dokumen persetujuan pengiriman. Kamu tidak berwenang menandatanganinya. Dika menarik napas dalam. Saya cuma disuruh Pak Doni. Maya menariknya ke sudut ruangan. Dengar, kamu sedang dibawa ke tempat yang berbahaya. Doni sedang menggunakanmu. Tapi apa pilihan saya? Kalau saya menolak, saya bisa dipecat. Lebih baik dipecat daripada terlibat kejahatan, jawab Maya tegas. Ayo, kita laporkan ke Pak Rizkon. Dika menggenggam tangan Maya. Tidak. Doni bilang kalau ada yang tahu, saya yang akan disalahkan. Saya cuma anak magang. Maya, siapa yang akan percaya pada saya? Maya terdiam, menyadari kebenaran dalam kata-kata Dika. Dalam struktur perusahaan, posisi Dika memang sangat rentan. Setidaknya berhenti mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Cari alasan, bilang sakit, apa saja. Tapi nasihat itu datang terlalu terlambat. Dika sudah terlanjur terjebak dalam jaringan Doni. Esoknya, ia mendapat tugas yang lebih menakutkan. Mengatur ulang dokumen pembelian untuk proyek senilai miliaran rupiah. Kamu lihat angka di sini? Tunjuk Doni pada sebuah spreadsheet. Ubah menjadi 10% lebih tinggi. Nanti saya akan kasih tahu alasan resminya. Dika merasa pusing. Ini nilai yang sangat besar, Pak. Apa tidak perlu persetujuan atasan dulu? Saya atasanmu. Persetujuan saya saja cukup. Hardik Doni. Ketika Dika masih ragu, Doni mengeluarkan senjata terakhirnya. Ingat, Dika, tanpa saya, kamu tidak akan ada di sini. Pak Rizkon sudah lupa denganmu. Saya yang menilai performa kerjamu. Kalau ingin tetap bekerja di sini, lakukan perintah saya. Dikte itu membuat Dika tidak punya pilihan. Dengan hati berat, ia mulai mengubah angka-angka di spreadsheet, sambil berdoa semoga semua ini tidak berakhir buruk. Tapi dalam hatinya, ia tahu ia sedang berjalan di tepi jurang. Dan suatu saat nanti, kaki itu pasti akan terpeleset. Tekanan yang Dika rasakan semakin hari semakin membebani pundaknya bagai gunung yang siap runtuh. Setiap pagi, ketika ia melangkah masuk ke gedung megah itu, perutnya mual dan tangannya berkeringat dingin. Wajah-wajah koleganya yang dulu terasa ramah, kini seolah menyimpan 1000 tuduhan. Suatu Senin pagi, Doni menyergapnya tepat di depan lift. Meeting di ruang saya, sekarang. Perintahnya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Begitu pintu ruangan Doni tertutup, sang manajer langsung melemparkan setumpuk dokumen ke meja. Ini laporan bulanan. Ada yang tidak beres. Dika mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya menelusuri setiap baris, mencari kesalahan yang dimaksud. Lihat halaman 8, sergah Doni.
Kamu salah input tanggal pengiriman untuk vendor PT Makmur Jaya. Dika memeriksa dengan cermat. Tapi, menurut catatan saya, tanggalnya sudah benar, Pak. Salah, bentak Doni sambil meninju meja. Saya yang tahu kebenarannya. Sekarang kamu harus perbaiki, dan buat memo penyesuaian yang menyatakan bahwa kamu yang melakukan kesalahan input. Dika terkesiap. Tapi itu tidak benar. Kamu pikir saya minta pendapatmu? Doni mendekat. Wajahnya hanya berjarak sejengkal dari Dika. Dengarkan baik-baik, anak muda. Di dunia ini, kebenaran adalah apa yang kita buat menjadi benar. Sekarang, duduk dan perbaiki kesalahanmu itu. Dengan langkah gontai, Dika kembali ke mejanya. Ia menatap layar komputer, tetapi matanya tidak melihat apapun selain bayangan kegelapan yang semakin mendekat. Maya, yang melihat keadaannya, segera menghampiri. Dika, kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat sekali. Dika mengangkat bahu lemas. Saya hanya lelah. Jangan bohong padaku, desak Maya dengan suara berbisik. Doni lagi menyiksamu dengan tugas-tugas aneh lagi. Ya. Air mata akhirnya menetes dari mata Dika. Saya tidak bisa menahannya lagi, Mei. Setiap hari seperti penyiksaan. Dia menyuruh saya memalsukan dokumen, mengubah angka, sekarang bahkan mengakui kesalahan yang tidak saya lakukan. Maya menarik napas dalam. Kamu harus melaporkannya. Ini sudah keterlaluan. Dan siapa yang akan percaya pada magang berusia 24 tahun melawan manajer divisi? Jawab Dika putus asa. Doni sudah bekerja di sini 8 tahun. Saya hanya 3 bulan. Tapi kalau terus begini, kamu akan hancur. Lihat dirimu, Dik. Kamu kurus, mata cekung, selalu gugup. Ini tidak sehat. Percakapan mereka terputus ketika Andre lewat dengan senyum sinis. Wah, ada apa ini? Pacaran di jam kerja? Ledeknya. Maya membalas dengan tatapan tajam. Urusanmu apa, Andre? Sana kembali kerja. Setelah Andre pergi, Maya kembali membisikkan. Besok saya akan temani kamu temui Pak Rizkon. Ini sudah darurat. Tapi rencana itu pupus ketika esok harinya Doni memanggil Dika untuk tugas baru yang lebih menyeramkan. Proyek pengadaan barang senilai 5 miliar akan diaudit minggu depan, kata Doni dengan suara datar. Kamu yang akan menangani semua dokumen pendukungnya. Dika hampir tersedak. Saya? Tapi saya belum pernah menangani proyek sebesar itu. Seharusnya yang menangani senior seperti Pak Andre atau... Kamu yang saya percayai untuk ini, potong Doni. Ini kesempatanmu membuktikan diri. Kerjakan dengan baik, dan saya akan rekomendasikan kenaikan jabatanmu. Tapi janji itu terdengar kosong di telinga Dika. Yang ia dengar adalah ancaman terselubung. Sepanjang minggu itu, Dika dikurung di ruang arsip kecil bersama tumpukan dokumen setinggi lutut. Doni terus memberinya instruksi-instruksi yang membingungkan, menggunakan format lama yang sudah tidak berlaku, membuat backup dokumen dengan template tidak resmi, bahkan menyimpan kopi digital di flash drive pribadi. Kenapa harus di flash drive, Pak? Bukannya lebih aman di server perusahaan? Tanya Dika suatu sore. Doni mengernyit. Jangan banyak tanya. Lakukan saja. Dan ingat, ini rahasia. Kalau ada yang tahu, kamu yang akan menanggung akibatnya. Tekanan itu mencapai puncaknya ketika Jumat sore. Doni memasuki ruang arsip dengan wajah panik. Ada perubahan, katanya sambil melempar dokumen baru. Kamu harus tanda tangani ini sebagai pihak yang memverifikasi pengeluaran dana. Dika membaca dokumen itu dengan hati berdebar. Itu adalah surat pernyataan tanggung jawab untuk pengeluaran dana sebesar 3 miliar. Saya tidak bisa menandatangani ini, Pak. Saya hanya staf magang. Tidak berwenang. Saya yang bilang kamu berwenang. Bentak Doni hingga wajahnya merah padam. Dengar, Dika. Kamu punya 2 pilihan. Tandatangani ini dan terus bekerja di sini dengan masa depan cerah, atau tolak dan kembali jadi pengangguran. Pilih. Tangan Dika gemetar memegang pena. Ia teringat wajah ibunya yang penuh harap,
Adiknya yang baru saja bisa membeli buku kedokteran dengan gajinya. Ia teringat cicilan rumah yang harus dibayar bulan depan. Doni, tolong, saya tidak mau terlibat. Terlambat, sergah Doni. Kamu sudah terlibat sejak pertama kali mengubah angka di dokumen itu. Sekarang, tanda tangani. Dengan air mata yang menetes, Dika akhirnya membubuhkan tanda tangannya di atas kertas yang ia yakini akan menjadi awal kehancurannya. Begitu Doni pergi dengan dokumen itu, Dika terjatuh di kursi, tubuhnya lemas. Ia menatap langit-langit ruangan yang usang, merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Maya menemukannya masih terduduk lemas 1 jam kemudian. Dika, sudah jam 7. Ayo pulang. Dika mengangkat wajah yang basah oleh air mata. Saya sudah terjebak. Mei, tidak bisa keluar lagi. Maya memeluknya erat. Kita akan temukan jalan. Percaya padaku. Tapi bahkan Maya tidak tahu betapa dalam lubang yang sudah digali Doni untuk Dika. Malam itu, Dika pulang dengan langkah berat, membawa beban yang semakin tidak tertahankan. Setiap orang yang ia lihat seolah menatap dengan tuduhan. Setiap suara seolah berbisik tentang kejahatan yang ia lakukan. Di kamarnya, ia berdiri lama di depan cermin, memandangi bayangan sendiri yang semakin hari semakin tidak ia kenali. Siapa pria muda dengan mata sayu dan bahu tertunduk itu? Bukan Dika yang dulu, yang meski miskin tapi bisa tertawa lepas. Bukan pula Dika yang jujur yang mengembalikan tas berisi dokumen penting. Ia telah menjadi boneka dalam permainan Doni, dan tali-tali itu semakin mengikat erat, siap menghancurkannya kapan saja. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti adegan film horor yang diperlambat. Dika berjalan di koridor kantor dengan perasaan was-was. Setiap langkahnya diiringi bayangan ketakutan. Doni kini semakin sering memanggilnya, selalu dengan dokumen-dokumen baru yang harus disesuaikan. Suatu pagi, Doni menyambutnya dengan senyum lebar yang tidak biasa. Dika, masuk. Tutup pintunya. Begitu mereka berdua saja, Doni mengeluarkan blueprint proyek besar. Ini, nak, proyek pengadaan sistem T untuk pemerintah. Nilainya 25 miliar. Dika menelan ludah. 25 miliar? Tapi perusahaan kita belum pernah menangani proyek sebesar itu. Persis, mata Doni berbinar. Makanya kita harus kreatif. Semua dokumen tender harus disiapkan sempurna. Kreatif. Kata itu membuat bulu kuduk Dika berdiri. Ia sudah belajar bahwa dalam kamus Doni, kreatif berarti melanggar aturan. Dengarkan baik-baik. Doni melanjutkan dengan suara rendah. Kamu akan bertanggung jawab menyiapkan semua dokumen pendukung. Tapi ada beberapa penyesuaian yang harus dibuat. Doni kemudian menjelaskan skema yang membuat darah Dika membeku. Ia meminta Dika membuat 3 versi dokumen. 1 untuk tender resmi, 1 untuk internal yang disesuaikan, dan 1 versi rahasia yang hanya disimpan di drive khusus. Kenapa harus 3 versi, Pak? Bukannya tidak efisien? Tanya Dika dengan hati-hati. Doni mendekat. Baunya yang menyengat membuat Dika ingin muntah. Kamu masih muda, jadi belum paham. Di proyek besar seperti ini, selalu ada biaya siluman. Versi ketiga adalah untuk mengakomodasi itu. Maksudnya jelas, Doni sedang merencanakan penggelapan dana dalam skala besar. Saya tidak bisa, Pak. Dika bergumam, tangannya gemetar. Ini terlalu besar. Wajah Doni berubah. Kamu pikir ini pilihan? Ingat, semua dokumen proyek kecil-kecilan yang sudah kamu sesuaikan, selama ini saya simpan. Saya punya bukti bahwa kamulah yang melakukan semuanya. Dika terduduk lemas. Jerat yang selama ini dirajut dengan hati-hati, kini mengencang di lehernya. Kalau proyek ini berhasil, lanjut Doni dengan nada merayu, kamu akan dapat bagian. Cukup untuk membuat ibumu berhenti jualan kue, membelikan rumah untuk adikmu. Coba pikirkan. Tapi Dika tahu itu janji palsu. Orang seperti Doni tidak akan membagikan kue kepada siapapun. Sepanjang 2 minggu, Dika bekerja seperti robot. Ia datang pagi, pulang larut, menghabiskan waktu di ruang arsip yang pengap. Setiap dokumen yang ia kerjakan terasa seperti paku di peti matinya.
Suatu malam, ketika kantor sudah sepi, Maya menemukannya masih terpaku di depan komputer. "Dika, ini sudah jam 10 malam. Kamu harus pulang." Dika menatapnya dengan mata kosong. "Saya tidak bisa, Mei. Ada terlalu banyak yang harus diselesaikan." Maya menarik kursi dan duduk di sampingnya. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu seperti orang kesurupan sejak 2 minggu terakhir." Dika ingin berteriak, ingin menceritakan segalanya. Tapi ia takut. Takut pada Doni, takut kehilangan pekerjaan, takut melihat kekecewaan di mata orang yang ia cintai. "Ini proyek besar," jawabnya akhirnya. "Pak Doni bilang, kalau berhasil, saya bisa diangkat jadi karyawan tetap." Maya mengamati wajahnya yang pucat. "Jangan percaya omongannya. Doni terkenal pandai membual. Dulu ada magang seperti kamu, dijanjikan hal sama, akhirnya dipecat begitu proyek selesai." Informasi itu seperti tamparan. Tapi Dika sudah terlalu dalam. Bahkan jika ia ingin berhenti, Doni punya cukup bukti untuk menghancurkannya. Keesokan harinya, bencana pertama terjadi. Doni memanggilnya dengan wajah merah padam. "Siapa yang memberitahu Maya tentang proyek ini?" bentaknya. Dika terkesiap. "Saya tidak." "Jangan bohong." Dia bertanya pada Andre tentang dokumen tender yang kamu kerjakan. "Ia hanya khawatir pada saya, Pak. Saya tidak memberitahu apapun tentang penyesuaian." Doni menatapnya dengan mata berapi-api. "Dengar baik-baik. Kalau ada yang tahu tentang versi ketiga dokumen ini, kamu yang akan menanggung akibatnya. Saya akan pastikan kamu masuk penjara." Ancaman itu membuat Dika malam itu tidak bisa tidur. Ia membolak-balik di kasur yang keras. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Puncaknya datang ketika Jumat sore. Doni memasuki ruang kerjanya dengan dokumen setebal buku telepon. "Ini," katanya melempar dokumen ke meja. "Laporan keuangan proyek. Kamu harus tanda tangani sebagai pihak yang memverifikasi." Dika membuka dokumen itu. Matanya membesar ketika melihat angka-angka yang tidak masuk akal. Pengeluaran untuk konsultan yang mencapai miliaran. Padahal ia tahu tidak ada konsultan yang terlibat. Biaya transportasi dan akomodasi yang cukup untuk mengelilingi dunia 10 kali. "Saya tidak bisa menandatangani ini, Pak. Angkanya tidak realistis." "Realistis atau tidak, itu bukan urusanmu," bentak Doni. "Tanda tangani." "Saya tidak akan menandatangani dokumen palsu," jawab Dika dengan suara bergetar tapi tegas. Untuk pertama kalinya, ia berani menolak. Doni tertawa sinis. "Baik. Kalau begitu besok polisi akan datang menjemputmu. Saya sudah siapkan semua bukti bahwa kamulah yang menggelapkan dana proyek-proyek kecil selama ini." Doni mengeluarkan flash drive dari saku. "Di sini ada rekaman CCTV yang saya edit yang menunjukkan kamu menerima uang dari vendor. Ada email-email yang saya kirim dari akunmu. Bahkan ada tanda tanganmu di semua dokumen palsu." Dika merasa dunia berputar. Jerat yang selama ini dirajut, ternyata jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. "Kenapa? Kenapa saya?" isaknya. "Karena kamu sempurna," jawab Doni dingin. "Orang kecil, butuh uang, dan cukup pintar untuk mengerjakan perintah. Dan yang paling penting, tidak ada yang akan percaya kata-katamu melawan saya." Malam itu, Dika pulang dengan langkah gontai. Ia berjalan tanpa arah. Hujan yang mulai turun tidak ia hiraukan. Di tepi sungai, ia duduk termenung, memandangi air keruh yang mengalir deras. Untuk sesaat, pikiran untuk mengakhiri semuanya terlintas. Tapi kemudian ia teringat janjinya pada ayahnya untuk menjaga ibu dan adiknya. Ia teringat senyum Maya yang selalu menyemangatinya. Dengan air mata bercampur air hujan, ia bertekad untuk melawan. Tapi bagaimana caranya? Doni sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Tak disadarinya, dari kejauhan, Maya mengamatinya dengan wajah khawatir. Sejak lama ia curiga ada sesuatu yang sangat salah, dan malam ini ia berjanji akan mencari kebenarannya, apapun yang terjadi. Permainan besar sudah dimulai, dan Dika ada di tengah-tengahnya, seperti pion yang terjepit di papan catur. Tapi setiap pion, jika sampai ujung papan,
bisa menjadi ratu. Dan Dika mulai mencari caranya untuk sampai ke ujung itu. Senin pagi itu dimulai dengan ketegangan yang bisa dirasakan di seluruh lantai 8. Tim audit internal tiba pukul 8 tepat, mengenakan setelan seragam dan membawa dokumen-dokumen resmi. Wajah mereka datar, profesional, dan mengintimidasi. Bu Ani dari HRD mendatangi meja Dika dengan langkah cepat. Dika, kamu dipanggil ke ruang rapat A, bawa semua dokumen proyek pengadaan sistem T yang sedang kamu kerjakan. Dika merasa jantungnya berhenti berdetak. Semua dokumen, Bu. Semua. Termasuk draft, notes, dan file digital. Jawab Bu Ani dengan nada tegas yang tidak biasa. Dengan tangan gemetar, Dika mengumpulkan berkas-berkas yang diminta. Doni mendekatinya tepat saat ia berdiri. Ingat, bisik Doni dengan suara rendah namun penuh ancaman. Katakan hanya yang sudah kita sepakati. Kalau tidak. Dika tidak menjawab. Ia berjalan menuju ruang rapat dengan langkah berat, seperti narapidana menuju tempat eksekusi. Ruang rapat A dipenuhi 5 orang tim audit, termasuk kepala audit internal yang terkenal tegas, Pak Handoko. Wajahnya yang biasanya ramah, hari ini tampak seperti batu. Dika, silakan duduk, sambut Pak Handoko. Kami sedang melakukan audit rutin untuk proyek pengadaan sistem T. Bisa kamu jelaskan peranmu dalam proyek ini? Dika menarik napas dalam. Saya membantu menyiapkan dokumen pendukung, Pak. Siapa yang memberi tugas? Tanya seorang auditor wanita. Pak Doni, sebagai manajer logistik. Auditor itu membuat catatan. Dan apakah semua dokumen ini disiapkan sesuai prosedur yang berlaku? Dika menelan ludah. Ia melihat ke arah Doni yang duduk di sudut ruangan. Matanya menatap tajam penuh peringatan. Sejauh yang saya tahu, ya, jawab Dika ragu. Pak Handoko mengeluarkan beberapa printout. Kami menemukan ketidaksesuaian dalam laporan pengeluaran. Ada pembayaran kepada konsultan sebesar 3 miliar, tapi tidak ada dokumen pendukungnya. Doni segera menyela. Itu masih dalam proses, Pak. Dokumennya sedang disiapkan. Tapi menurut catatan, pembayaran sudah dilakukan 2 minggu yang lalu, sahut Pak Handoko dingin. Dan yang lebih mencurigakan, semua dokumen ditandatangani oleh Dika di kolom verifikasi. Seluruh pandangan di ruangan itu tertuju pada Dika. Ia merasa seperti diterangi sorot lampu yang menyilaukan. Saya hanya mengikuti instruksi, gumam Dika. Instruksi dari siapa? Tanya Pak Handoko. Doni cepat-cepat menjawab, tentu dari saya sebagai atasannya. Tapi saya tidak pernah menyuruhnya untuk memverifikasi pengeluaran fiktif. Dunia Dika berhenti berputar. Kalimat itu adalah pengkhianatan terbuka. Pak Doni, tapi Bapak yang... Diam, bentak Doni. Sudah saya katakan dari dulu, kamu harus jujur dalam bekerja. Tapi kamu malah memalsukan dokumen dan sekarang mencoba menyalahkan saya. Dika terduduk lemas, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Doni tidak hanya menjadikannya kambing hitam, tapi juga memainkan peran sebagai pahlawan yang mencoba mengoreksi kesalahannya. Pak Handoko memandangi mereka berdua dengan tajam. Kami akan menyelidiki ini lebih lanjut. Untuk sementara, Dika, kamu ditangguhkan dari tugas sampai investigasi selesai. Begitu meeting usai, Doni mendekati Dika dengan senyum kemenangan. Sudah saya peringatkan. Sekarang terima konsekuensinya. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh perusahaan. Dalam waktu 1 jam, semua orang sudah tahu bahwa Dika, mantan kenek angkot yang diangkat Pak Rizkon, tertangkap tangan melakukan penggelapan dana. Maya berusaha mendekatinya saat ia kembali ke mejanya. Dika, apa yang terjadi? Itu tidak mungkin benar. Tapi Dika terlalu hancur untuk menjawab. Ia hanya mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar. Saat ia berjalan menuju lift, tatapan kolega-koleganya seperti pisau yang menusuk-nusuk. Ada yang kasihan, ada yang sinis, ada yang puas melihatnya jatuh. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia bertemu Pak Rizkon di lobi. CEO itu melihatnya dengan wajah kecewa yang dalam. Dika, ucap Pak Rizkon dengan suara berat. Saya tidak menyangka. Pak Rizkon, saya tidak usah menjelaskan sekarang, potongnya.
Biarkan proses audit berjalan. Di luar gedung, hujan mulai turun lagi. Dika berdiri di bawah guyuran air, membiarkan dirinya basah kuyup. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tidak berani pulang dan melihat wajah kecewa ibu dan adiknya. Teleponnya berdering terus. Pertama dari Maya, lalu dari ibunya yang sudah mendengar berita itu dari tetangga yang bekerja di perusahaan yang sama. Dika, "Nak, benarkah kabarnya?" Suara ibu gemetar di telepon. Dika tidak bisa menjawab. Ia menutup telepon dan mematikan ponselnya. Ia berjalan tanpa tujuan, melewati halte-halte angkot yang dulu menjadi dunianya. Para kenek yang dulu adalah teman-temannya, sekarang memandangnya dengan heran. "Loh, Dik, kok jam segini sudah pulang? Dan basah kuyup?" tanya salah satu kenek. Dika hanya menggeleng dan terus berjalan. Ia merasa seperti orang asing di dua dunia, tidak lagi diterima di dunia kantor yang mewah, tapi juga tidak bisa kembali ke dunia angkot yang sederhana. Sore itu, ia akhirnya tiba di sebuah musyalah kecil dekat rumahnya. Ia masuk dan duduk di sudut, menangis dalam hening. Doa-doa yang biasa ia panjatkan dengan penuh harap, sekarang terasa hampa. "Saya tidak mencuri, Tuhan," bisiknya sendu. "Tapi siapa yang akan percaya pada saya?" Ketika malam tiba, Maya akhirnya menemukannya di musyalah itu. Wajah Maya merah dan bengkak, seperti habis menangis. "Dika, saya tahu kamu tidak bersalah," katanya sambil memeluknya erat. "Kami akan buktikan kebenarannya." Tapi Dika sudah kehilangan harapan. Jerat yang dipasang Doni terlalu sempurna. Semua bukti mengarah padanya. Dan sebagai orang kecil tanpa pengaruh, siapa yang akan mendengarkan pembelaannya? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Dika merasa benar-benar sendirian. Dunia yang dulu ia pijak dengan penuh harapan, kini runtuh menjadi puing-puing yang menghancurkannya. Dan di balik semua ini, Doni sedang merayakan kemenangannya dengan minuman mahal di sebuah bar mewah, bersiap untuk melangkah ke posisi yang lebih tinggi setelah berhasil menyingkirkan karyawan yang tidak jujur. Tapi yang tidak ia sadari, Maya sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti kecil. Sebuah flash drive berisi rekaman percakapan, email-email mencurigakan, dan dukungan dari beberapa rekan yang masih percaya pada Dika. Pertarungan belum berakhir. Baru saja dimulai. Pukul 6 pagi, Dika terbangun dari mimpi buruk di mana ia dikejar-kejar oleh wajah-wajah tanpa bentuk yang menuduhnya sebagai pencuri. Matanya bengkak, kepalanya berdenyut-denyut. Ia masih mengenakan pakaian yang basah dari kemarin. Sekarang sudah kering tapi berkerut dan bau. "Dika, kamu sudah bangun?" Suara ibu dari balik pintu membuatnya kaget. Ada yang mau ketemu kamu." Dika membuka pintu dengan enggan. Di ruang tamu kecil mereka, dua pria berseragam polisi sedang duduk dengan wajah serius. Ibu berdiri di samping mereka, tangan bergetar memegang sapu. "Dika Pratama?" tanya salah satu polisi sambil berdiri. "Iya," jawab Dika dengan suara parau. "Kami dari unit Tipiter. Anda perlu ikut kami untuk dimintai keterangan terkait kasus penggelapan dana di PT Tekno Maju Abadi." Ibu Dika langsung menangis. "Tidak, Pak. Anak saya tidak mungkin mencuri. Dia anak yang jujur." Polisi yang satunya berkata lebih lembut, "Ibu, ini hanya untuk dimintai keterangan. Kalau memang tidak bersalah, tidak perlu khawatir." Proses di kantor polisi berlangsung melelahkan. Dika diinterogasi selama 6 jam tanpa henti. Mereka menunjukkan bukti-bukti yang disiapkan Doni, dokumen dengan tanda tangannya, email dari akunnya yang menyuruh transfer dana, bahkan rekaman CCTV yang diedit yang menunjukkan ia menerima amplop dari seorang vendor. "Saya tidak melakukan ini semua," bantah Dika berulang kali, tapi suaranya semakin lemah. "Saya hanya mengikuti perintah atasan." "Atasanmu, Bapak Doni, sudah memberikan kesaksian bahwa dialah yang pertama kali menemukan ketidakberesan ini," kata penyidik. "Dia bahkan menunjukkan upayanya untuk menghentikanmu." Kebohongan itu begitu sempurna, hingga Dika sendiri hampir percaya bahwa ia memang bersalah. Sore harinya, ia dibolehkan pulang dengan status sebagai tersangka. Tapi yang menunggu di rumah adalah kenyataan pahit lainnya. Adiknya, Sari, menangis di kamar. "Kakak, saya dikeluarkan dari kampus," isaknya. Katanya,
Katanya tidak mau menerima mahasiswa yang keluarganya punya masalah hukum. Dika merasa dunia runtuh sekali lagi. Tapi ini belum ada putusan pengadilan. Mereka tidak bisa. Tetangga juga sudah pada ngomong. Dika, ibu menambahkan dengan mata merah. Mereka bilang kita keluarga pencuri. Malam itu, keluarga mereka makan dalam hening. Suara sendok yang berdenting di piring terdengar seperti lonceng kematian. Warung kecil ibunya sepi. Tidak ada yang berani berbelanja pada keluarga pencuri. Pukul 21, seseorang mengetuk pintu. Dika membukanya dan menemukan Maya berdiri dengan tas laptop dan dokumen. "Saya tidak akan tinggal diam," kata Maya dengan mata berapi-api. "Saya sudah kumpulkan beberapa bukti." Mereka duduk di kamar Dika yang sempit. Maya menunjukkan printout email yang aneh, jadwal meeting yang tidak sesuai, dan catatan tentang perilaku mencurigakan Doni selama ini. "Lihat," tunjuk Maya. "Doni selalu meeting dengan vendor ini di luar jam kerja. Dan setiap kali setelah meeting, ada perubahan dalam dokumen pengadaan. Tapi bukti-bukti itu masih lemah. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Dika dipaksa atau diperdaya. Kita butuh bukti yang lebih kuat," keluh Maya. "Something that can prove your innocence beyond doubt." Dika memandangi foto dirinya dan Pak Rizkon yang diambil di hari pertama ia bekerja. Wajahnya saat itu penuh harapan, begitu berbeda dengan yang sekarang. "Pak Rizkon pasti sangat kecewa pada saya," bisiknya. "Tidak," sanggah Maya. "Tadi saya lihat dia di kantor." Wajahnya ragu, seperti tidak sepenuhnya percaya dengan semua bukti ini. Tapi harapan kecil itu pupus ketika esok harinya, berita tentang skandal itu muncul di media online. "Mantan kenek angkot jadi tersangka penggelapan miliaran rupiah," judulnya. Foto Dika yang diambil dari akun media sosialnya ditampilkan besar-besaran. Telepon ibu terus berdering. Keluarga jauh yang jarang menghubungi, sekarang menelpon untuk menanyakan kebenaran berita itu. Ada yang menawarkan bantuan, tapi lebih banyak yang sekedar ingin mengumbar rasa penasaran. Yang paling menyakitkan adalah ketika teman-teman seangkotannya mulai menjaga jarak. Mereka masih menyapa, tapi dengan tatapan yang berbeda. Seolah-olah Dika sudah menjadi orang lain. 3 hari berlalu seperti 3 tahun. Dika tidak berani keluar rumah. Setiap kali melihat orang berkerumun, ia merasa mereka sedang membicarakannya. Setiap kali ada telepon berdering, jantungnya berdebar takut ada kabar buruk dari polisi. Pada hari keempat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Jono, mantan majikannya, datang berkunjung. "Dik, saya tidak percaya sedikitpun berita itu," katanya sambil menepuk bahu Dika. "Kamu anak yang jujur. Saya sudah kenal kamu 3 tahun. Tidak mungkin berubah secepat itu." Kedatangan Pak Jono seperti oase di gurun. Untuk pertama kalinya sejak seminggu terakhir, Dika bisa tersenyum. "Tapi semua bukti mengarah pada saya, Pak. Bahkan saya sendiri hampir percaya bahwa saya memang bersalah. Itu namanya mental breakdown, Dik. Kamu korban skenario yang dibuat sangat rapi." Malam itu, setelah Pak Jono pulang, Dika mendapat ide. Ia mengingat-ingat kembali semua dokumen yang pernah ia kerjakan untuk Doni. Ada pola tertentu. Doni selalu menyimpan salinan dokumen asli sebelum diubah. Salinan asli itu kuncinya, gumam Dika pada Maya yang meneleponnya. "Kalau kita bisa menemukan dokumen asli sebelum diubah, kita bisa buktikan bahwa saya hanya mengerjakan perintah." Tapi di mana Doni menyimpannya? Itulah pertanyaannya. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan penyelidikan diam-diam. Maya menjadi mata dan telinga di kantor, sementara Dika mencoba mengingat setiap detail perilaku Doni. "Saya ingat sesuatu," kata Dika suatu malam pada Maya. "Doni selalu membawa flash drive yang sama. Warnanya hitam dengan gantungan kecil berbentuk macan." "Flash drive?" tanya Maya. "Tapi di kantor kan semua disimpan di server." "Tidak untuk dokumen-dokumen khusus itu," dia selalu bilang, "dokumen rahasia harus disimpan offline." Itulah petunjuk yang mereka cari. Tapi bagaimana mendapatkan flash drive itu dari Doni yang selalu waspada? Sementara mereka merencanakan strategi, tekanan dari luar semakin besar. Tagihan-tagihan menumpuk, tetangga semakin menjauhi,
dan status hukum Dika yang masih menggantung membuat seluruh keluarga hidup dalam ketakutan. Di titik terendah hidupnya, Dika duduk sendirian di atap rumah, memandangi bintang-bintang. Ia teringat nasihat almarhum ayahnya, "Nak, kebenaran itu seperti matahari. Meski ditutupi awan, pada waktunya pasti akan muncul juga." Ia bertekad tidak akan menyerah. Untuk ibu, untuk adiknya, untuk semua orang yang masih percaya padanya. Dan terutama, untuk membuktikan bahwa kejujuran yang ia pegang teguh selama ini tidak sia-sia. Pertarungan belum berakhir. Malah, baru saja memasuki babak yang menentukan. Rizkon duduk di kursi kerjanya yang mewah, menatap dokumen laporan audit yang terbentang di hadapannya. Matahari sore menyinari ruangan melalui jendela kaca dari lantai ke langit-langit. Tapi hari ini cahaya itu terasa suram baginya. Semua bukti mengarah pada Dika, gumamnya sendiri, menggeleng perlahan. Tapi, kenapa aku tidak bisa mempercayainya? Ia memutar-mutar pena mahal di tangannya, mengingat pertemuan pertamanya dengan pemuda itu. Wajah polos Dika yang basah kuyup mengejarnya di halte bus. Tas kerjanya yang dikembalikan dengan jujur, mata yang berbinar penuh harap saat pertama kali masuk ke kantor ini. "Tidak mungkin," bisiknya. "Tidak mungkin anak itu berubah secepat itu." Tiba-tiba, interkomnya berbunyi. "Pak Rizkon, Bu Ani dari HRD mau bertemu." "Suruh masuk." Bu Ani masuk dengan wajah serius. "Pak, kami sudah menyelesaikan investigasi pendahuluan. Semua bukti memang konsisten menunjuk pada Dika." Rizkon menghela napas. Apa tidak ada yang terasa aneh dari semua ini? Bu Ani terlihat ragu. "Maksud Bapak?" "Terlalu sempurna," ujar Rizkon sambil berdiri dan berjalan ke jendela. "Seperti diatur. Setiap dokumen, setiap email, setiap bukti, semuanya rapi sekali menunjuk pada satu orang. Tapi Pak Doni sudah memberikan kesaksian yang sangat meyakinkan. Bahkan dia menunjukkan upayanya untuk menghentikan Dika sebelum kasus ini meledak." "Itu yang justru membuatku curiga," balas Rizkon. "Doni biasanya tidak seproaktif itu." Malam itu, Rizkon memutuskan untuk melihat rekaman CCTV sendiri. Ia duduk di ruang keamanan selama berjam-jam, menelusuri setiap pergerakan Dika selama sebulan terakhir. "Siapa yang sedang Bapak cari?" taga kepala satpam. "Aku tidak tahu," jawab Rizkon jujur. "Maybe I'm looking for something that isn't there." Tapi kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Di rekaman 2 minggu yang lalu, ia melihat Dika sedang bekerja lembur. Wajah pemuda itu terlihat stres, sering melihat ke arah ruangan Doni dengan ekspresi cemas. "Putar ulang bagian itu," perintah Rizkon. Ia memperhatikan bagaimana setiap kali Doni mendekati meja Dika, tubuh Dika menegang. Bagaimana Dika sering mengetik dengan cepat, lalu menghapusnya ketika ada orang lain yang mendekat. "Ini bukan perilaku pencuri," bisik Rizkon. "Ini perilaku orang yang sedang tertekan." Keesokan harinya, Rizkon memanggil Maya ke ruangannya. "Maya, kamu dekat dengan Dika. Menurutmu, apakah mungkin dia melakukan semua ini?" Maya langsung menjawab tanpa ragu. "Tidak mungkin, Pak. Dika itu jujur. Terlalu jujur untuk menjadi pencuri. Tapi semua bukti." "Bapak tahu, beberapa minggu terakhir Dika sangat aneh," potong Maya berani. "Dia seperti ketakutan. Sering menangis diam-diam. Dan setiap kali Pak Doni mendekat, dia seperti anak kecil yang dihukum." Rizkon mengernyit. "Kenapa kamu tidak melapor sebelumnya?" "Saya tidak punya bukti, Pak. Dan sebagai junior, siapa yang akan mendengarkan saya?" Setelah Maya pergi, Rizkon memanggil Doni. "Doni, ada beberapa hal yang ingin ku konfirmasi. Kamu bilang pertama kali curiga pada Dika sejak kapan tepatnya?" Doni terlihat gugup. Sejak proyek pengadaan bulan lalu, Pak. Waktu itu ada dokumen yang tidak sesuai. Tapi menurut catatan, kamu justru memberikan akses sistem yang lebih tinggi kepadanya setelah itu. Bukankah itu aneh?" Doni berkeringat. Saya ingin memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, Pak. Atau kamu justru memberinya cukup tali untuk menggantung dirinya sendiri?" Doni terkesiap. "Apa maksud Bapak?"
Rizkon berdiri dan berjalan mendekati Doni. Aku sudah memeriksa riwayat log sistem. Banyak dokumen yang diakses dari komputer kamu, Doni, tapi menggunakan ID Dika. Itu tidak mungkin. Maksud saya, pasti Dika yang menggunakan komputer saya tanpa izin. Di jam 2 pagi, saat menurut catatan Satpam, Dika sudah pulang. Doni diam 1000 bahasa. Malam itu, Rizkon tidak bisa tidur. Ia berjalan-jalan di taman belakang rumah mewahnya, memikirkan semua keanehan dalam kasus ini. Ayahnya pernah berkata, ketika semua bukti terlalu sempurna, biasanya karena memang dibuat sempurna. Keesokan paginya, ia membuat keputusan berisiko. Ia memanggil kepala audit. Handoko, hentikan dulu proses hukum untuk Dika. Aku ingin investigasi internal yang lebih mendalam. Tapi Handoko menggeleng. Sudah terlambat, Pak. Kasusnya sudah di tangan polisi. Dan Dewan Direksi sudah memutuskan untuk memecat Dika besok. Rizkon merasa terpojok. Tapi kemudian ia teringat sesuatu. Flash drive yang selalu dibawa Doni. Dika pernah secara tidak sengaja menyebutkan hal itu saat masih magang dulu. Kalau begitu, kita punya waktu 24 jam untuk membuktikan ketidakbersalahan Dika, kata Rizkon dengan tekad bulat. Ia menyusun tim khusus yang terdiri dari orang-orang kepercayaannya. Mereka mulai menyelidiki latar belakang Doni, memeriksa rekening bank, dan melacak setiap transaksi mencurigakan. Yang mereka temukan membuat bulu kuduk berdiri. Doni ternyata punya pola yang sama di perusahaan sebelumnya. Selalu ada karyawan junior yang menjadi kambing hitam saat ada kecurangan. Saya menemukan sesuatu, teriak salah satu staf IT. Ada dokumen tersembunyi di server yang di-backup otomatis setiap minggu. Isinya dokumen asli sebelum diubah. Rizkon segera memeriksanya. Benar, ada versi asli dari semua dokumen yang dituduhkan pada Dika. Dan yang lebih penting, metadata menunjukkan bahwa dokumen-dokumen itu diubah dari komputer Doni, bukan dari komputer Dika. Kita harus menemukan flash drive itu, kata Rizkon. Itu kunci utamanya. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Doni pasti sudah menyembunyikannya dengan baik. Saat itulah Maya datang dengan ide berani. Saya tahu cara membuat Doni membawa flash drive itu ke kantor. Rencana itu berisiko, tapi Rizkon setuju. Waktu terus berdetak, dan besok pagi Dika akan secara resmi dipecat, dan mungkin ditahan polisi. Pertarungan antara kebenaran dan kebohongan mencapai puncaknya. Dan Rizkon, yang awalnya hampir tertipu, sekarang berdiri di garis depan untuk membela orang yang ia yakini tidak bersalah. Kadang, kita tidak butuh bukti baru, bisik Rizkon pada Maya. Kita hanya perlu melihat bukti yang sudah ada dengan mata yang berbeda. Dan malam itu, dengan tekad yang membara, mereka menyusun strategi untuk menyelamatkan Dika, dan membongkar kebohongan Doni yang sudah berlangsung lama. Pukul 21, kantor PT Tekno Maju Abadi sudah sepi, hanya tersisa cahaya redup dari beberapa ruang tertentu. Di lantai 25, Rizkon mengumpulkan tim khususnya yang terdiri dari 4 orang paling dipercayanya. Maya, Handoko dari audit internal, Ahmad dari IT Security, dan Sari, bukan adik Dika, tapi seorang investigator forensik digital yang sudah bekerja sama dengan perusahaan selama 10 tahun. Kita hanya punya waktu 12 jam, buka Rizkon dengan suara tegang. Besok pagi pukul 9, Dewan Direksi akan mengumumkan pemecatan Dika dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke polisi. Maya mengangguk. Wajahnya pucat namun penuh tekad. Rencana saya sederhana. Kita buat Doni berpikir ada dokumen rahasia yang bisa menyelamatkannya, sehingga dia akan mengambil flash drive-nya dan membawanya ke kantor besok pagi. Bagaimana caranya? Tanya Handoko. Kita kirim email anonim seolah-olah dari whistleblower, jelas Maya. Email itu akan bilang bahwa ada backup dokumen asli di server yang tidak terhapus, dan akan diumumkan dalam meeting besok. Ahmad mengernyit. Tapi itu bisa dianggap sebagai pemalsuan bukti. Kita tidak memalsukan apapun, sahut Rizkon. Kita hanya mempercepat proses. Sari, kamu siap dengan peralatanmu? Sari mengangguk sambil membuka tas berisi peralatan forensik. Saya sudah siap merekam setiap aktivitas di komputer Doni. Tapi kita butuh akses fisik ke komputernya. Itu bagian riskannya, kata Rizkon.
Kita harus masuk ke ruangannya tanpa diketahui. Malam itu, mereka bekerja seperti mata-mata dalam film thriller. Ahmad berhasil mematikan sementara sistem keamanan di lantai 8, sementara Sari dengan ahli membuka kunci ruangan Doni. Saya tidak percaya kita melakukan ini, gumam Handoko yang berdiri sebagai lookout. Kadang untuk menegakkan keadilan, kita harus sedikit kreatif, jawab Rizkon sambil mengawasi koridor. Di dalam ruangan Doni, Sari dengan cepat memasang perangkat pelacak di komputer dan telepon Doni. Ini akan merekam setiap ketikan dan aktivitas. Tapi yang kita butuhkan adalah kapan dia mengakses flash drive itu. Sementara itu, Maya mengirim email anonim dari akur yang tidak bisa dilacak kepada YTH, Manajemen PT Tekno Maju Abadi. Saya adalah karyawan yang prihatin. Ada backup dokumen asli proyek T di folder tersembunyi server. Saya akan buka dalam meeting besok jam 10. Whistleblower. Email sudah terkirim, lapor Maya. Sekarang kita tinggal menunggu. Mereka bersembunyi di ruang server yang berdekatan, memantau setiap aktivitas melalui monitor yang terhubung dengan kamera tersembunyi yang baru mereka pasang. Pukul 23, telepon Doni berdering. Dari speaker yang mereka pasang, mereka bisa mendengar percakapan itu dengan jelas. Pak Doni, saya baru dapat email anonim. Suara Andre terdengar gugup. Katanya ada dokumen backup di server. Doni terkekeh. Jangan panik. Itu pasti cuma gertakan. Semua dokumen asli sudah saya hancurkan. Tapi bagaimana kalau benar? Kita dalam masalah besar. Percayalah pada saya. Flash drive berisi semua dokumen asli ada di tempat aman. Besok saya bawa ke kantor dan kita pastikan tidak ada yang tersisa. Rizkon dan timnya saling pandang dengan mata berbinar. Rencana mereka berhasil. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Doni berkata, "Aku akan ke kantor sekarang. Lebih baik amankan semuanya malam ini juga." "Jancuk," kutuk Ahmad. "Dia datang ke sini malam ini? Kita harus pergi." Mereka buru-buru membersihkan jejak dan meninggalkan lantai 8 tepat saat lift dari lobi menunjukkan angka yang semakin mendekat. Dari ruang keamanan di lantai 25, mereka menyaksikan Doni masuk ke kantor dengan wajah panik. Ia langsung menuju komputernya dan mulai menghapus file-file tertentu. "Rekam semua ini," perintah Rizkon. Tapi yang mereka tunggu-tunggu tidak terjadi. Doni tidak mengeluarkan flash drive-nya. "Sial, dia tidak bawa flash drive-nya," keluh Maya. "Tunggu," kata Sari tiba-tiba. "Lihat, dia sedang mengakses cloud pribadi." Di layar monitor, terlihat Doni sedang mengunggah file-file ke sebuah akun cloud. Tapi sebelum mereka bisa melihat lebih detail, tiba-tiba, BRRRT, BRRRT. Alarm kebakaran berbunyi keras, memekakan telinga. Lampu darurat berwarna merah menyala, dan sprinkler aktif menyiram seluruh lantai. "Dia tahu kita sedang mengawasinya," teriak Ahmad. "Dia sengaja memicu alarm." Dalam kekacauan itu, kamera mati. Saat tim Rizkon berhasil kembali ke lantai 8, Doni sudah menghilang. Komputernya dalam keadaan mati, dan semua jejak digital sudah terhapus. "Kita gagal," kata Handoko putus asa. "Tidak," bantah Rizkon dengan mata berapi-api. "Kita justru dapat bukti terbesar. Doni tahu dia sedang diawasi. Orang tidak bersalah tidak akan lari seperti itu." Tapi bukti itu tidak cukup untuk menyelamatkan Dika besok pagi. Kembali ke ruang rapat di lantai 25, tim itu duduk dengan wajah lesu. "Sekarang bagaimana?" tanya Maya hampir menangis. "Besok Dika akan dipecat." Sari tiba-tiba membuka laptopnya. "Tunggu. Sebelum alarm berbunyi, saya sempat kaptur layar komputernya. Lihat." Di layar terlihat jendela browser dengan alamat email yang belum sempat ditutup. Sebuah akun email rahasia yang digunakan Doni untuk berkomunikasi dengan vendor fiktif. "Ini dia," seru Rizkon. "Coba lacak akun ini." Tapi pekerjaan itu tidak mudah. Akun itu dilindungi enkripsi kuat, dan butuh waktu berjam-jam untuk membobolnya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 4 pagi, Ahmad akhirnya berteriak, "Saya berhasil!" Mereka berkumpul di sekeliling laptop Ahmad. Di sana,
Terbentang percakapan email antara Doni dengan beberapa vendor yang jelas-jelas fiktif. Rencana penggelapan dana, skema markup harga, bahkan pembagian hasil, semua tercatat rapi. Tapi ini masih tidak membuktikan bahwa Dika tidak terlibat, kata Handoko. Tunggu, sahut Maya. Lihat tanggalnya. Email-email ini dari sebelum Dika bahkan mulai bekerja di sini. Rizkon tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Akhirnya, bukti bahwa Doni sudah melakukan ini jauh sebelum Dika bergabung. Tapi mereka masih punya masalah. Mereka mendapatkan bukti ini dengan cara tidak legal. Tidak bisa digunakan di pengadilan. Kita harus membuat Doni mengaku, kata Rizkon. Dan kita punya waktu 4 jam lagi. Matahari muncul di ufuk timur ketika mereka menyusun rencana terakhir. Sebuah rencana yang akan menentukan nasib Dika, dan mungkin juga masa depan perusahaan ini. Kadang, untuk menangkap penjahat sejati, kita harus berpikir seperti mereka. Gumam Rizkon sambil memandangi kota Jakarta yang mulai terbangun dari tidurnya. Pertarungan antara kebenaran dan kebohongan mencapai klimaksnya. Dan dalam beberapa jam ke depan, salah satu dari mereka akan jatuh. Pukul 6.30 pagi, Dika sudah berdiri di depan gedung PT. Tekno maju abadi dengan pakaian terbaiknya. Kemeja putih yang sudah disetrika rapi oleh ibunya meski tangan sang ibu masih gemetar. Wajahnya pucat, matanya berkantung, tapi di dalam dadanya berkobar tekad baja. Apapun yang terjadi hari ini, saya akan berkata benar, bisiknya pada diri sendiri. Saat ia melangkah masuk lobi, semua mata tertuju padanya. Tatapan itu bermacam-macam, ada yang kasihan, ada yang menghina, ada yang penasaran. Tapi Dika berusaha tidak menghiraukan. Dika! Suara Maya memecah kesunyian. Apa kau gila? Kenapa datang ke sini? Saya harus hadir meeting pemecatan saya, bukan? Jawab Dika dengan tenang yang mengejutkan. Saya tidak akan lari seperti pengecut. Maya menariknya ke sudut. Dengar? Pak Rizkon dan kami bekerja sepanjang malam. Kami menemukan bukti-bukti baru. Tapi kau harus tetap tenang dan ikuti arahan kami. Tapi sebelum Maya sempat menjelaskan lebih lanjut, Doni muncul dengan senyum kemenangan. Ah, si pencuri sudah datang. Berani sekali kau muncul di sini. Dika menatapnya langsung ke mata. Saya tidak mencuri, Pak Doni. Dan saya akan buktikan itu. Doni tertawa keras. Buktikan? Dengan apa? Dengan air matamu. Pukul 8.55, ruang rapat direksi sudah penuh. Semua anggota Dewan Direksi hadir, termasuk Pak Rizkon yang duduk di ujung meja dengan wajah tidak terbaca. Doni duduk di samping kanannya, terlihat sangat percaya diri. Dika dipersilakan duduk di kursi yang seolah-olah adalah kursi pesakitan, menghadap semua direksi, dengan 2 satpam berdiri di belakangnya. Meeting ini dibuka untuk membahas tindakan disiplin terhadap Dika Pratama, buka Ketua Dewan Direksi, Pak Hendro. Berdasarkan laporan audit, saya mohon izin berbicara. Setelah Dika tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. Doni langsung menyergah. Kau tidak punya hak untuk. Biarkan dia bicara, potong Rizkon dengan suara tegas. Dika berdiri, tangannya sedikit gemetar tapi suaranya jelas. Bapak-bapak direksi yang terhormat, saya memang melakukan kesalahan. Saya menandatangani dokumen yang tidak saya pahami, mengubah angka tanpa bertanya, dan memalsukan tanda tangan karena takut dipecat. Senyum Doni semakin lebar. Tapi kemudian Dika melanjutkan. Tapi saya melakukan semua itu karena diperintah dan diancam oleh atasan langsung saya, Pak Doni. Kekacauan pecah di ruangan itu. Doni berdiri dengan wajah merah padam. Berbohong. Semua ini hanya pembenaran atas kejahatanmu. Silakan lanjutkan, Dika, kata Rizkon dengan tenang. Dika menarik napas dalam. Pak Doni mengancam akan memecat saya dan mempersulit keluarga saya jika tidak menuruti perintahnya. Dia bahkan menunjukkan bukti-bukti palsu yang sudah dia siapkan untuk menjebak saya. Semua itu bohong, teriak Doni. Tiba-tiba, Maya masuk ruangan tanpa permisi. Maaf mengganggu, tapi ada bukti yang perlu dilihat Dewan Direksi. Di layar monitor, muncul rekaman CCTV yang diambil dari kamera tersembunyi di ruangan Doni.
Terlihat jelas Doni sedang memaksa Dika untuk menandatangani sesuatu, sambil menunjuk-nunjuk dengan ancaman. Rekaman ini palsu, bantah Doni panik. Lalu bagaimana dengan ini? Suara Sari terdengar dari speaker telekonferensi. Ini adalah email antara Pak Doni dengan vendor fiktif, yang dikirim jauh sebelum Dika bergabung dengan perusahaan. Wajah Doni pucat seketika. Itu bukan saya. Tapi bukti terus berdatangan. Ahmad menunjukkan log sistem yang membuktikan bahwa dokumen-dokumen penting diakses dari komputer Doni, bukan dari komputer Dika. Handoko menunjukkan laporan keuangan yang mencatat aliran dana mencurigakan ke rekening Doni. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika Pak Jono, mantan majikan Dika, tiba-tiba muncul di pintu ruangan. Maaf menyela, kata Pak Jono dengan sopan tapi tegas. Saya hanya ingin memberi kesaksian tentang karakter Dika. Selama 3 tahun bekerja dengan saya, tidak sekalipun uang setopan tidak sesuai. Bahkan seringkali dia mengembalikan uang lebih yang diberikan penumpang. Ibu Dika juga hadir, didampingi Sari. Anak saya dibesarkan dengan nilai kejujuran. Suami saya meninggal tanpa meninggalkan hutang karena selalu berkata, lebih baik misah daripada kaya dengan tidak halal. Air mata mulai menetes di ruangan itu. Bahkan beberapa direksi terlihat tersentuh. Doni semakin terpojok. Ini semua konspirasi. Mereka berpihak pada pencuri. Tapi saat itulah Rizkon berdiri dengan wajah muram. Cukup, Doni. Kami sudah memeriksa rekening pribadimu. Ada aliran dana tidak wajar sebesar 2 miliar dalam 3 bulan terakhir. Mau jelaskan dari mana asalnya? Doni terduduk lemas. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dika memandangi semua ini dengan air mata berlinang. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih pada semua yang masih percaya pada saya. Dan pada Pak Doni, saya maafkan Anda. Karena saya yakin, tekanan kerja dan keserakahan telah membutakan mata hati Anda. Kalimat terakhir itu seperti pukulan telak bagi Doni. Ia menangis terseduh-seduh, tidak lagi marah tapi penuh penyesalan. Benar, isaknya. Sayalah yang melakukan semuanya. Dika hanya kambing hitam yang saya siapkan. Ruangan menjadi sunyi. Kebenaran akhirnya terungkap. Rizkon mendekati Dika dan memeluknya erat. Maafkan saya, Nak. Maafkan saya karena hampir tidak percaya padamu. Meeting yang awalnya akan menjadi pengadilan bagi Dika, berubah menjadi pengakuan dosa Doni. Satpam perusahaan datang menjemput Doni untuk dibawa ke pihak berwajib. Setelah semua selesai, Rizkon mengajak Dika ke ruang kerjanya. Dengarkan, Dika. Kamu tidak hanya membuktikan ketidakbersalahan, tapi juga menunjukkan keberanian dan integritas yang luar biasa. Dika tersenyum lemas. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Pak. Dan untuk itu, lanjut Rizkon, saya tidak hanya akan mengembalikan posisimu, tapi menawarkanmu posisi baru, asisten khusus saya. Kamu akan belajar langsung dariku, dan suatu hari nanti, mungkin akan mengambil alih perusahaan ini. Dika terkesiap. Saya tidak pantas, Pak. Justru kamulah yang paling pantas. Karena di antara semua orang di sini, hanya kamu yang terbukti memiliki integritas sejati. Saat Dika keluar dari gedung itu, ia tidak lagi merasa seperti terpidana. Matahari pagi menyinarinya dengan hangat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa bernapas dengan lega. Tapi perjalanannya belum selesai. Masih ada proses hukum yang harus dihadapi, masih ada reputasi yang harus dipulihkan. Tapi satu hal yang ia tahu, kebenaran akhirnya menang. Dan pelajaran terbesar yang ia dapat, kejujuran mungkin akan diuji, tapi pada akhirnya akan selalu terbukti sebagai jalan terbaik. Pukul 10, suasana di ruang rapat direksi berubah total. Doni yang selama ini tampil percaya diri kini duduk terpaku. Wajahnya pucat dan tangan yang tergenggam di atas meja terlihat gemetar. 2 satpam perusahaan sudah berdiri di sampingnya, siap mengawalnya keluar kapan saja. Sebelum kita lanjutkan, suara Rizkon memecah kesunyian yang tegang. Saya ingin meminta maaf secara resmi kepada Dika dan keluarganya yang hadir di sini. Rizkon berdiri dan membungkuk hormat ke arah Dika dan ibunya. Saya sebagai pemimpin perusahaan telah gagal melindungi karyawan yang jujur. Hampir saja saya membiarkan ketidakadilan terjadi. Ibu Dika menangis terharu,
Sementara Dika sendiri hanya bisa mengangguk. Dadanya sesak oleh emosi yang bertumpuk. Pak Hendro, ketua Dewan Direksi, kemudian mengambil alih. Berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan, Dewan Direksi dengan ini merekomendasikan: pertama, pemulihan nama baik Dika Pratama secara penuh. Kedua, pengangkatan Dika sebagai karyawan tetap dengan posisi yang layak. Ketiga, proses hukum terhadap Doni akan kita dukung sepenuhnya. Tepuk tangan riuh menggema di ruangan itu. Tapi Dika justru berdiri dengan wajah serius. "Terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak," ujarnya dengan suara mantap. "Tapi sebelum semua itu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan." Semua mata tertuju padanya. "Selama menjadi korban skema Pak Doni, saya belajar sesuatu yang berharga," lanjut Dika. "Bahwa sistem di perusahaan kita masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab. Saya mohon izin untuk tidak hanya kembali bekerja, tapi juga membantu memperbaiki sistem ini." Rizkon tersenyum bangga. "Itu ide bagus. Kamu bisa memimpin tim khusus untuk mereformasi prosedur logistik dan pengadaan." Tapi perhatian kemudian beralih ke Doni yang masih terduduk lesu. Wajahnya yang dulu selalu tampak sangar kini seperti orang tua yang rentan. "Doni, apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan?" tanya Pak Hendro. Doni mengangkat wajah dengan susah payah. Matanya merah dan bengkak. "Saya tidak bisa membela diri lagi. Semua yang mereka katakan benar." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Tapi izinkan saya menjelaskan, bukan untuk pembenaran, tapi sebagai pelajaran untuk kita semua." Ruangan kembali sunyi. Semua orang menunggu. "Saya mulai dengan kecurangan kecil 5 tahun yang lalu," kisah Doni dengan suara parau. "Waktu itu hanya markup recehan, tidak sampai 100.000. Tapi ketika berhasil, rasanya menggoda." Doni memandangi tangannya sendiri seolah melihat noda darah di sana. Lalu semakin besar, semakin berani. "Sampai akhirnya terperangkap dalam lingkaran setan di mana saya harus terus mencuri untuk menutupi pencurian sebelumnya." "Dan Dika?" tanya Rizkon. "Dia korban sempurna," jawab Doni menatap Dika dengan penyesalan. "Orang baik dari kalangan sederhana yang tidak akan ada yang percaya jika melawan saya. Saya memilihnya sejak pertama kali dia masuk, karena melihat keluguannya." Air mata mengalir di pipi Doni. Tapi yang tidak saya duga, justru keluguan dan kejujurannya itulah yang akhirnya mengalahkan saya. Kesaksian Doni itu seperti membersihkan sisa-sisa keraguan yang mungkin masih tersisa. Bahkan para direksi yang paling skeptis pun sekarang yakin akan ketidakbersalahan Dika. Setelah meeting berakhir, Rizkon meminta Dika dan keluarganya tetap tinggal. "Ibu." Rizkon mendekati ibu Dika dan memegang tangannya. "Anak ibu adalah pahlawan kami. Dia tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari kerugian lebih besar, tapi juga mengajarkan kami semua tentang integritas." Ibu Dika tersenyum sambil menyeka air mata. "Dika memang anak yang baik, Pak. Tapi semua ini juga berkat bantuan teman-temannya dan Bapak yang mau membuka hati." Sari, adik Dika, kemudian berbicara. "Kakak, kampus sudah menghubungi. Mereka meminta maaf dan menerima saya kembali." Kabar itu seperti kado terindah bagi Dika. Pelukannya erat pada adiknya menyampaikan lebih dari 1000 kata. Saat mereka bersiap pulang, Maya mendekati dengan senyum lebar. "Selamat, Dik. Aku selalu tahu kau akan berhasil. Dengan bantuanmu, Mei, tanpa dukunganmu, mungkin saya sudah menyerah." Rizkon kemudian mengajak Dika berjalan-jalan ke taman di lantai dasar gedung. "Dari semua investasi yang pernah saya lakukan, merekrutmu adalah yang terbaik. Tapi saya masih harus belajar banyak, Pak." "Dan kamu akan belajar," jawab Rizkon. "Bersama-sama. Karena sebenarnya, malam ini kamu yang mengajarkan saya pelajaran terpenting, untuk tidak pernah berhenti mempercayai naluri baik kita." Ketika Dika akhirnya pulang, tetangga-tetangga yang dulu menjauh sekarang menyambutnya dengan senyum dan salam. Berita tentang pembuktian tidak bersalahnya sudah tersebar, dan sekarang mereka memandangnya dengan hormat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, keluarga Dika makan malam dengan tawa dan cerita-cerita bahagia. Meja sederhana mereka terasa seperti pesta mewah.
Tapi di balik semua kebahagiaan itu, Dika tahu satu hal, perjalanannya baru saja dimulai. Tantangan ke depan mungkin tidak akan lebih mudah, tapi sekarang ia tahu bahwa selama ia berpegang pada kebenaran dan kejujuran, apapun bisa dihadapi. Dan pelajaran dari semua ini akan selalu ia bawa, bahwa dalam pertarungan antara kebenaran dan kebohongan, meski kebohongan mungkin sementara menang, pada akhirnya kebenaranlah yang akan selalu bersinar. 2 tahun kemudian, di ruang rapat utama PT Tekno Maju Abadi, suasana berbeda terasa. Cahaya pagi menerangi ruangan melalui dinding kaca, memantulkan energi optimis dari 20 orang muda yang duduk mengelilingi meja rapat. Di ujung meja, Dika, kini dengan penampilan lebih percaya diri namun tetap rendah hati, memimpin rapat strategi divisi logistik yang ia pimpin. Tim, data kuartal ini menunjukkan efisiensi kita meningkat 40% sejak implementasi sistem digital tracking. Papar Dika dengan suara jelas, pointer di tangannya menunjuk grafik di layar. Tapi yang paling membanggakan, untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan, tidak ada sama sekali penyimpangan dalam laporan keuangan divisi kita. Salah satu staf muda mengangkat tangan. Pak Dika, ini berkat sistem whistleblower anonim dan audit transparan yang Bapak terapkan. Dika tersenyum. Ini berkat komitmen semua kita terhadap integritas. Teknologi hanyalah alat, yang membuatnya bekerja adalah niat baik kita. Rapat berjalan lancar penuh semangat. Berbeda dengan masa Doni dulu, sekarang setiap staf bebas menyampaikan pendapat tanpa takut. Kultur ketakutan telah berganti menjadi kultur kolaborasi. Sore harinya, Dika dipanggil ke ruangan Riskon. CEO itu kini terlihat lebih segar. Beban di pundaknya seolah berkurang sejak perusahaan membersihkan diri dari praktik-praktik kotor. Dika, saya punya 2 kabar baik, sambut Riskon hangat. Pertama, Dewan Direksi menyetujui program beasiswa yang kamu usulkan untuk anak-anak tidak mampu. Kedua, Riskon mengeluarkan amplop dari laci. Ini tiket dan visa untuk kamu mewakili perusahaan di konferensi logistik internasional di Singapura. Dika terkesima. Singapura? Tapi saya. Kamu yang paling pantas, potong Riskon. Selain itu, ada satu hal lagi. Ia berdiri dan berjalan ke jendela. Saya sudah memutuskan untuk menjadikanmu Vice President Direksi Logistik bulan depan. Dika nyaris tersedak. VP? Tapi saya baru berusia 26 tahun. Pak, masih terlalu muda. Usia tidak mengukur kematangan, Dika. Integritas dan kemampuanmu lah yang berbicara. Riskon menatapnya dengan bangga. Ingat 2 tahun lalu? Saat itu kamu hanya magang yang ketakutan. Lihat sekarang. Benar. Dika kini tinggal di apartemen sederhana yang mampu ia beli sendiri, mampu membiayai adiknya sampai tingkat koas kedokteran, dan yang paling penting, ibunya sudah tidak perlu berjualan kue lagi. Warung kecil itu sekarang dijadikan tempat ibunya mengajar membaca anak-anak tetangga secara gratis. Malam itu, Dika mengunjungi Pak Jono yang sudah pensiun dari menyetir angkot. Kini Pak Jono membuka bengkel kecil dengan bantuan dana dari Dika. Lihat kamu sekarang, kata Pak Jono sambil memeluk Dika erat. Dulu penumpang biasa di angkot saya, sekarang jadi orang penting. Tapi saya tetap Dika yang dulu, Pak. Yang sama-sama pernah kehujanan dan kelaparan demi setoran. Pak Jono tertawa. Itu yang membuatmu tetap membumi. Ingat, Dik, kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa banyak kita menolong orang lain dalam perjalanan naik itu. Pelajaran itu terpatri dalam di hati Dika. Seminggu kemudian, sebelum berangkat ke Singapura, ia menyempatkan diri mengunjungi lembaga pemasyarakatan di mana Doni menjalani hukumannya. Pertemuan mereka berlangsung haru. Doni kini terlihat lebih tua. Rambutnya sudah memutih. Dika, maafkan saya, katanya dengan suara bergetar. Karena saya, kamu menderita. Sudah saya maafkan sejak dulu, Pak Doni. Justru saya berterima kasih. Pengalaman itu membuat saya lebih kuat. Doni mengangguk pelan. Saya bangga melihat perkembanganmu. Di koran kemarin, saya baca tentang penghargaan yang kamu terima. Mereka berbincang cukup lama. Doni bercerita tentang pelajaran berharga yang ia dapat di penjara, tentang penyesalannya, dan harapannya untuk memulai hidup baru setelah bebas nanti.
Saya akan membantu Bapak ketika sudah bebas, janji Dika. Perusahaan kita punya program reintegrasi untuk mantan narapidana. Air mata Doni meleleh. Kamu lebih baik dari yang saya pantas dapatkan. Di pesawat menuju Singapura, Dika duduk memandangi awan-awan di bawah. Pikirannya melayang pada perjalanan panjangnya, dari kenaik angkot yang penghasilannya tak menentu, menjadi korban fitnah yang hampir hancur, hingga akhirnya bangkit dan menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Di konferensi internasional itu, saat ia berdiri di panggung mewakili Indonesia, hati Dika berdegup kencang. Bukan karena gugup, tapi karena sadar betapa luar biasa perjalanan yang telah ia lalui. Ladies and gentlemen, pembawa acara memperkenalkannya, a young leader who transformed his company's logistics system with integrity and innovation. Saat ia menyampaikan presentasinya, satu kalimatnya menggugah semua hadirin. The most sophisticated technology will fail without integrity, and the simplest system will succeed with honesty. Sesaat sebelum presentasi berakhir, ia melihat Rizkon dan Maya yang ternyata diam-diam datang menyemangatinya. Mereka berdiri di pintu, memberi thumbs up dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, di Hotel Bintang 5, Rizkon mengajaknya makan malam. Dika, tahukah kamu mengapa saya begitu yakin padamu sejak awal? Tanya Rizkon. Dika menggeleng. Karena saya melihat mata ayah saya di dirimu. Dia juga mulai dari nol, dan prinsipnya sama, jujur di atas segalanya. Rizkon tersenyum. Dia akan sangat bangga padamu. Keesokan harinya, kembali ke Jakarta, Dika tidak langsung pulang. Ia pergi ke halte angkot tempat dulu ia biasa bekerja. Dengan jeans dan kaos sederhana, ia naik angkot yang sama dulu ia tumpangi, duduk di bangku penumpang sambil mengobrol dengan kenek baru. Bang, mau turun di mana? Tanya kenek itu. Dimanapun, nak. Saya cuma ingin merasakan lagi bagaimana rasanya. Saat turun, Dika memberikan uang cukup besar pada kenek itu. Untuk setoran hari ini, teruslah bekerja jujur. Suatu hari kau akan sampai di tempat yang kau inginkan. Perjalanan Dika telah membawanya jauh, tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Ia tetap Dika yang dulu, yang percaya bahwa kejujuran dan kerja keras akan membawa pada kebahagiaan sejati. Dan seperti yang selalu ia katakan pada setiap anak muda yang ia mentor, jadilah seperti bambu, semakin tinggi menjulang, semakin rendah hati membungkuk.